Saudara-saudariku, Alhamdulillah berjumpa kembali di malam yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Jumat, dan semoga Allah menjadikan malam Jumat ini sebagai malam Jumat terbaik di antara sekian malam yang telah kita lalui. Pun demikian, seperti biasa kita awali jumpa kita di malam hari ini dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah senantiasa berkenan menguatkan hidayah dalam jiwa kita untuk beriman sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berkenan mengikhlaskan seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini dan juga menerimanya. Dan tentunya seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudari kita yang sampai dengan detik ini belum beriman, belum bersyahadat. Semoga Allah kuatkan pada jiwanya untuk mampu memberikan bimbingan kepada lisannya agar bersyahadat sebelum ia wafat kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita di malam Jumat dalam kajian rutin Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita masih dalam kajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tertuang dalam firman-Nya Al-Quran 30 juz yang telah kita tuntaskan pembahasan surah Al-Fatihah, dan kita telah masuk pada surah Al-Baqarah di pertemuan yang lalu. Kita telah masuki di ayat yang keempat, surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang keempat. Sebelum kita tajamkan bahasan kita mengenai ayat yang keempat di surah Al-Baqarah ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pembuka surah Al-Baqarah menegaskan tentang dua hal penting yang mesti kita tanamkan dalam jiwa kita yang paling dalam. Pertama, jangan pernah meragukan kandungan Al-Quran. Jadi sebelum Allah menyampaikan detil firman-Nya, penjelasan dari atau rincian dari Al-Fatihah itu, Allah kembali menegaskan kepada kita, jangan pernah ragu dalam mengkaji, membahas, mendalami seluruh firman Allah ini. Sedikit saja Anda ragu, maka keberkahan, seluruh manfaat yang ada dalam Al-Quran yang dikaji itu, yang dibaca, yang dipahami itu tidak mudah kemudian untuk bisa dimaknai atau bahkan diamalkan dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang bahkan pandai bisa menghafalnya, paham isinya, tapi berat dalam mengamalkannya. Karena itu kaidah pertama, dzalikal kitabu la raiba fi, tanamkan dalam jiwa kita. Seluruh isi Al-Quran itu jangan pernah diragukan. Jangan diragukan otentisitasnya, validitasnya, jangan diragukan kebenaran informasinya, jangan diragukan mu'jizatnya, karena ia bersumber dari zat yang jauh dalam jangkauan kita, jauh dari imajinasi kita, tidak seperti yang kita bayangkan, dan tidak seperti dugaan atau bahkan tuduhan orang-orang yang tidak meyakini kenabian Rasulullah SAW sehingga menyoal Al-Quran, dan mereka pun saat ditantang oleh Allah untuk mendatangkan semisal Al-Quran namun tak bisa menghadirkannya. Karena itu kalau kita sudah yakin, maka Allah akan berkenan menjadikan isi Al-Quran yang kita kaji itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Pedoman yang memudahkan segala urusan, pedoman yang mengentaskan segala kesulitan, pedoman yang mendekatkan pada kesuksesan, pedoman yang menghadirkan kebahagiaan, pedoman yang mendekatkan pada keselamatan. Seluruh makna ini tertuang dalam satu diksi saja, disebut dengan hudan. Dan hudan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala spesial, khususnya bagi kalangan orang-orang muttaqin. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Namun dengan kasih Allah yang sangat luar biasa, sangat dalam, sangat luas, rahmannya berlaku bagi seluruh makhluknya sebelum mereka kembali kepada Allah, sehingga yang berlaku hanya rahimnya saja pada saat itu. Baik, dengan rahmannya Allah membuka semua kalangan di antara hambanya, khususnya manusia, untuk masuk dalam golongan takwa ini. Jadi saking sayangnya Allah, tidak satupun manusia ya lolos dari peluang ini. Tidak satupun manusia yang tidak mendapatkan peluang ini. Semua, setiap insan yang pernah hidup di bumi berpeluang mendapatkan anugerah menjadi golongan takwa ini jika mereka mau mendapatinya. Lalu bagaimana caranya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ketiga, diteruskan di ayat keempatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka syarat pertama kalau ingin masuk dalam golongan orang takwa yang memiliki kualifikasi tadi dan mendapatkan apresiasi yang telah disampaikan tadi. Orang takwa, orang yang
mudah mendapatkan solusi dalam setiap persoalan. Rizkinya datang dari sisi yang bahkan tidak dia duga. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merangkum ini di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Dan juga didekatkan pada kebahagiaan. Terangkum ini di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Diberikan tambahan pengetahuan. Terangkum ini di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Dan juga uraian-uraian dan limpahan anugerah lainnya. Maka syarat pertama, mesti mau beriman dulu pada Allah, walaupun saat di dunia ini belum tampak dalam pandangan kita. Nanti kalau bekalnya cukup, solehnya banyak, salahnya bisa kita tutupi, bisa kita tanggalkan, salah kita tinggalkan, soleh kita dekatkan. Ketika yang soleh sudah banyak, dibawa bekal pulang menghadap Allah, sehingga mampu kita menghadirkan kegembiraan di wajah, maka demikian dilukiskan dalam Quran surah ke-75 itu, Al-Qiyamah, di ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu ada orang-orang yang wajahnya berbinar gembira, ya, dengan amal soleh yang telah ia siapkan sejak ia di dunia sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kegembiraannya itu? Apa yang menjadikan ia begitu berbinar di wajahnya? Ila rabbiha nadhirah, karena pada saat itu puncak kerinduannya, yang tak mampu menatap Tuhannya saat di dunia, yang tak mampu melihatnya saat berada di alam dunia ini, ketika kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menatap Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, beriman. Kemudian ia membuktikan imannya, sehingga dengan pembuktian ini Allah berikan ketenangan pada jiwanya, ya, dan keselamatan saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dari segala ancaman-ancaman keburukan. Ancaman saat hisab, ancaman saat kiamat terjadi sebelumnya, ancaman saat kemudian akan melewati sirat, ya, dan puncaknya ancaman dari neraka. Maka diberikan rasa aman. Ya, karena itu akar kata aman, amina ya'manu amnan, kemudian ini berderivasi menjadi hibridah, ditambahkan hamzah di depannya menjadi amana yu'minu imanan. Ketika ia mampu beriman, maka diberikan rasa aman dalam jiwanya dan tentram saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan ini semua? Maka ia harus mulai menenun amalan-amalan. Jadi setelah pertama dia lakukan iman kepada Allah dengan amalan hatinya, kemudian yang kedua menunaikan sholat dengan amalan fisiknya. Kita telah tuangkan penjelasan ini bahkan di 2 pekan yang lalu. Karena itu mohon izin, setiap pekan saya tidak bosan mengingatkan, orang takwa adalah orang yang senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas sholatnya. Cek kembali rekaman kita di pertemuan yang lalu. Ayo, sampai hari ini bagaimana kuantitas sholat yang telah kita tunaikan? Selain yang fardu, sudah berapa banyak sholat sunnah ditunaikan? Rawatibnya, ayo, sudah berapa komplit kita kerjakan? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur itu. Ya, kalau tak mampu 4, 2 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur. Ya, ada 4 rakaat mutlak sebelum asar itu. Kemudian lanjutkan yang rawatib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nanti saat masuk isya setelahnya ada 2 rakaat yang rawatib. Yang mutlaknya, malam tahajudnya. Itu baru kuantitas. Kemudian kualitasnya. Mau sampai kapan sholat tidak mengerti yang dibacakan? Mau sampai kapan sholat tidak paham ruku yang dibacakan, sujud yang diungkapkan? Ya, maka kita belajar setiap pekan, pasang target saja. Ya, pasang target setiap pekan. Pekan ini saya ingin istiftah paham. Pekan depan Al-Fatihah mengerti. Pekan depannya lagi ruku mengerti. I'tidal paham sampai sujud sampai dengan salam. Jika sudah mencapai puncak dari semua itu, maka silahkan Anda nilai perbedaannya dengan sebelum Anda melakukannya. Akan terjadi perbedaan yang sangat luar biasa jauh. Ketika lisan Anda berucap Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, sehingga setan tidak punya peluang mengganggu pikiran kita. Ya, sulit nanti akan terjadi ketika Anda berucap Allahu Akbar, pikiran otomatis menerjemahkan Allahu Akbar. Maka pikiran mengatakan Allah Maha Besar. Dan kita mempersempit ruang setan untuk menggoda. Karena Nabi memberi isyarat ketika Anda mulai bertakbir Allahu Akbar di hadis Abu Daud, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka syaitan mulai berkata, udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Nah, maka jangan heran kalau Anda mulai bertakbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Nanti saat sholat isya, ya, begitu Anda takbir, Anda bisa ingat keterangan saya ini. Itu setan, bukan saya. Ya. Hati-hati. Nah, jadi itu poinnya. Kemudian hati Anda memberikan rasa, ya. Kemudian memberikan nilai. Ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi, merasakan. Ya Allah, aku menetapkan Engkau yang Maha Besar setiap hari, ya Allah. Namun terkadang aku masih merasa besar dalam kehidupan, sombong terhadap pasangan, merasa yang paling hebat dibandingkan dengan tetangga, demikian seterusnya. Sehingga dengan itu ada kepasrahan pada jiwa, ada rasa taubat. Saat itulah Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, aku merasa banyak salahnya. Aku mohon pada saat ini jauhkan aku dengan kesalahan yang aku perbuat seperti Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Atau Anda baca wajah tuh dan seterusnya. Jelas.
Salat, cek. Kalau sudah bisa maksimal amalan fisik, naikkan yang ketiga, amalan harta. Baik ya? Amalan hati, amalan fisik, amalan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya pun telah uraikan ini dengan panjang dan sangat lebar. Silahkan cek kembali di uraian yang lalu. Kemudian jika telah berlatih ini, ya, hati-hati. Kalau sudah belajar ilmunya, maka siapkan prakteknya. Minimal dalam sebulan, ya. Minimal dalam sebulan kita punya agenda. Ini sholat, target kita begini. Saya paham dulu sampai i'tidal misal. Ya, infak dalam sebulan saya punya anggaran 100.000. Nggak apa-apa, bukan aib. Ya, sehari 1.000 misalnya atau sehari 500 rupiah, nggak apa-apa. Yang penting Anda berlatih mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Nanti lihat hasilnya. Bagaimana Allah menepati janjinya. Ingat, Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mustahil tidak menepati janji. Ya, Allah pasti akan menepati setiap janjinya. Nah, kemudian kuatkan semua itu. Jika Anda ingin mendalami bagaimana cara sholat yang baik, belajar dari orang-orang dulu dalam menguatkan sholatnya, termasuk dalam infaknya, dan mendalami detail semua itu, di pertemuan yang lalu, kita upgrade ya instrumen takwa kita pada yang keempat, yaitu mengkaji, mendalami, mempedomani seluruh petunjuk yang Allah turunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang takwa itu juga mampu meningkatkan kekuatan takwanya dengan meyakini dan mengamalkan. Ya, seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu, masih ingat? Kalau ada kata iman berdiri sendiri, maka otomatis juga mengandung amal soleh di dalamnya. Karena rumus iman itu bersanding dengan amal. Al-imanu qaulun wa amalun. Kata-kata dan perbuatan. Ya, ingat ya, qaulun wa fi'lun, qaulun wa amalun. Kata-kata dan perbuatan. Keyakinan yang dibuktikan lewat perbuatan. Itu iman. Nah, walaupun nanti kata imannya berdiri sendiri, tetap amal solehnya itu bersanding. Walaupun tidak disebutkan, ini menunjukkan kebiasaan. Kalau sudah biasa, nggak perlu disebutkan perbuatannya. Maka apapun bisa dikerjakan sepanjang itu soleh. Jelas ya? Nah, misal, latihan misalnya kita ucapkan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 183. Imannya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, amal solehnya disebutkan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan untuk menunaikan puasa. Iman disandingkan dengan puasa. Anda berlatih dulu yang fardu karena di sini Ramadan konteksnya. Ya, itu yang dimaksudkan Quran surah kedua di ayat 185-nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Jadi latihan pada yang wajib, latihan. Tapi kalau latihannya sudah bagus, imannya sudah kuat, ya, maka apa yang terjadi? Allahu Akbar, Senin Anda bisa puasa sunnah, Kamis Anda bisa puasa sunnah, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, dan seterusnya. Ya, karena itu kadang-kadang kata iman bisa menyendiri tanpa amal soleh karena sudah biasa mengerjakannya atau bisa memperbanyak amalannya. Pun demikian, kalau amal solehnya disebutkan, imannya tidak disebutkan, karena otomatis dengan latihan itu, maka kita terbiasa mengerjakan amalannya. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang mau mengupgrade takwanya itu, maka dia akan meyakini tanpa ragu sedikit pun terhadap seluruh yang diturunkan kepadamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertemuan lalu telah kita sampaikan, mengambil keterangan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Ya. Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi sebelumnya. Apa yang diturunkan kepada beliau? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, Al-Quran, ya, yang menjadi ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab. Di sini nanti ada as-sunnah, yaitu penjelasan detail dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. Sunnah atau al-hadis, ya. Al-hadis berupa nanti keterangannya lawan dari Al-Quran. Al-hadis, Al-Quran qadim, al-hadis jadid, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika menjadi tuntunan kehidupan disebut dengan sunnah. Kemudian ada hikmah, ya. Wal hikmah. Hikmah saya pernah sampaikan bisa terbagi kepada dua bagian. Bisa berupa akhlak, ya. Akhlak yang nanti masuk ke sini bahasan tazkiyatun nafas dari kalimat Al-Quran wa yuzakkihim, ya. Tazkiyatun nafas. Jadi menyucikan jiwa. Kalau jiwanya sudah bersih, nafsunya sudah bisa ditekan, fujurnya ditekan oleh takwanya, jujur mampu menekan dusta, ya, rendah hati, tawadhu, mampu menekan kesombongan, demikian seterusnya. Kalau mampu ditekan, nafsunya sudah bersih, maka yang keluar jiwa kebaikannya.
Itu yang dimaksud Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Ya, kalimatnya zakka. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian juga hikmah berupa pengetahuan. Ya, bisa berupa ilmu, pengetahuan yang belum kita ketahui. Firman Allah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah mengajarkan kepadamu ya supaya engkau bisa menyampaikan pada umatmu apa yang belum mereka ketahui. Jelas? Baik. Karena itulah kemudian ketika seseorang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pemberian yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ini yang disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ya, secara umumnya. Pun penting diketahui bahwa anugerah Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW ini bahkan pernah spesifik dimohonkan oleh ya kakek moyang para nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga putra beliau Ismail alaihissalam. Keduanya berdoa setelah tuntas mengerjakan misi dari Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah itu. Setelah selesai kemudian bangunannya, ya pondasinya ditinggikan kembali, yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir, ditinggikan kembali fondasinya, meninggikan rafa'a yarfa'u, ya pondasi disebut dengan qaidah. Kalau banyak qawaid maka direkam di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Keduanya memohon supaya diterima amalannya itu. Namun setelah itu di ayat 129 khususnya kemudian keduanya berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatina ya wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, perhatikan, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ya kepada Allah. Ini kurang lebih 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap generasi bisa sampai ribuan tahun. Ya, jadi kalau kita urutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya bin Murrah bin Qusay. Kita ulang ya supaya Anda sama-sama berhitung, fokus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya bin Murrah bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30. Nah, ini kalau dikalikan ribuan tahun berapa dapatnya? Nah, saya ingin tunjukkan begini, bahwa saking pentingnya misi Rasulullah SAW ini, dan saking pentingnya, istimewanya, apa yang akan diturunkan Allah kepada Rasulullah, itu sampai dimintakan oleh dua nabi utama sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sudah dimintakan. Ini, Al-Quran, As-Sunnah, hikmah dengan isi akhlak, dan ada pengetahuan. Baik, dari sini, kemarin telah kita uraikan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada bacaan, qiraah, ada tilawah, pendalaman, ada juga kemudian tahfidz, hafalan. Nah, hari ini kita coba akan dalamkan ya dengan memberikan beberapa contoh referensi untuk bagaimana mengkaji Al-Quran ini supaya benar diamalkan dalam kehidupan. Baik, untuk bacaan teman-teman telah umum ya. Ini barangkali karena pembuka bacaan itu sifatnya menggunakan referensi tajwid, Anda bisa belajar. Sekarang banyak di YouTube, bahkan ya yang tayangan langsung mengajarkan tentang tajwid, ada tahsin dan sebagainya. Tapi ingat, itu pengantar. Itu pembuka supaya kita bisa baca dengan benar. Karena bahkan dalam tulisan manapun dengan bahasa apapun, bahasa Inggris ya, misal atau katakana, hiragana, kanji misalnya ya Jepang ataupun kanjinya Cina misalnya, atau bahasa yang lain secara umum, mustahil Anda mengetahui informasinya kalau tidak bisa membacanya kan? Jadi yang dilakukan pertama kali itu sudah pasti belajar membaca dulu, belajar grammar dulu, belajar qaid dulu, setelah paham baru kemudian mengkaji isinya. Jadi ilmu tajwid, tahsin itu membantu kita untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Dengan bacaan yang benar itu diarahkan untuk memahami isi. Jadi jangan cukupkan di situ.
Di tujuan Al-Quran itu bagus dibaca dengan baik, benar, dengan indah, tapi bukan kita fokus di dalam itu sehingga lupa dengan kajiannya. Ya, yang harus kita lakukan adalah semua itu jadikan sebagai kunci, wasilah untuk memahami isi. Jangan sampai ada di antara kawan-kawan bagus, ya ikut qiraat misalnya, mendalami tentang qiraat bagus, tapi jangan sampai kemudian fokusnya mohon izin ya, hanya terlibat di lomba saja misalnya, hanya terlibat di bacaan, tapi nggak pernah mendalami untuk ke isi. Benar, kalau dibaca ada pahala, tapi nanti pedoman ini tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Jadi kunci pertamanya, baca, baguskan bacaan supaya enak didengar, khusyuk saat dibacakan, lalu jadikan itu sebagai kunci untuk memahami. Sehingga ketika dibacakan dengan pemahaman itu, selain kekhusyuan tiba, amalan pun bisa senafas dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Baik, sekarang saya ingin tunjukkan beberapa referensi sebagai contoh. Ini umum ya. Secara umum dulu, nanti teman-teman bisa juga menggunakan beberapa yang sudah ada, termasuk terjemahan bahasa Indonesia. Saya ambil contoh begini, nanti rasanya akan beda. Anda baca Al-Quran, sudah bagus bacaan. Kemudian mulai berpindah kepada tilawah, memahami. Ya, tilawah ini bisa dua. Bisa menggunakan mushaf terjemahan. Ada mushaf, ada terjemahnya. Maka ini tahap pertama yang dasar, untuk mengerti makna secara umum. Tapi ingat, terjemah bukan tafsir. Ingat ya? Bukan tafsir, tapi makna umum dari ayat yang ingin disampaikan. Ya, karena sifatnya umum, maka dia belum detil. Karena itu jangan menyimpulkan kalau paham terjemah, ya, tahu terjemah itu paham isi Quran, belum tentu. Jelas ya? Apalagi sampai memberi fatwa misalnya. Hati-hati ya. Jadi kalau baru terjemah itu baru mengerti secara umum. Oh ini loh yang ingin disampaikan. Umumnya seperti ini. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui kedalamannya? Maka kedalaman itu bisa dilacak lewat penjelasan secara terperinci, detil. Penjelasan secara terperinci, detil dalam bahasa Arab disebut dengan tafsir namanya. Ya, apa namanya? Tafsir. Maka muncullah kitab-kitab tafsir. Contoh, ini saya bawakan misalnya yang saya baca At-Tafsir Al-Wasit ya, del Quranil Karim. Kalau yang ini sifatnya modern, ya yang kontemporer. Karena kami mengaji langsung ke syekhnya, penulisnya, ya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar, yang sebelumnya, ya sebelum Syekh Ahmad Tayyib, itu Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Ini saya belajar juga di Bu'ath dengan beliau, kemudian juga ke Iskandaria, ikut talaqi tafsir beliau, dan pulang saya dapat hadiah kitab ini. Jadi saya berani membacakan, ya bukan maksud mengajarkan, berani membacakan isinya, karena pernah belajar dengan penulisnya. Kemudian misalnya, kita juga bisa ingin ambil spesifik kalau ingin yang hukum-hukum saja. Ya, saya pengen yang ayat-ayat terkait hukum, ya sekitar 300-an ayat. Ya, apa hukumnya misalnya tentang puasa? Ya, saya ingin belajar hukum tentang spesifik sholat, hukum tentang bisnis, ya, semua hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, Anda misalnya, saya beri contoh ini kitab, ada Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, jadi Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam ini termasuk baik lah ya. Ya, selain nanti ada lagi kitab-kitab lain yang lebih besar lagi, ya lebih spesifik lagi, lebih banyak, tapi ini rangkuman yang sangat baik. Ya, saya belajar ini sampai khatam 4 kali, ya 4 kali ini kitab. Jadi kita belajar dengan beberapa guru. Nah, ini menariknya menurut kami ini cukup bagus lah. Jadi menjelaskan tentang bahasanya, kemudian menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama dalam setiap ayat, semua ulama madzhab dibahas. Kemudian diberikan keterangan dalilnya. Jadi kalau mazhab Hanafi dalilnya apa? Kemudian mazhab Maliki dalilnya apa? Syafi'i dalilnya apa? Hambali dalilnya apa? Kemudian setelah itu dipadukan. Ya, muqaranah, dibandingkan keseluruhannya, nanti ada tarjih dan kesimpulan. Nah, ini cukup baik. Ya, nanti bisa juga menggali beberapa kitab yang lain, banyak turunan-turunannya. Termasuk kitab-kitab klasik, Tafsir Ibnu Katsir ya. Ada misalnya Al-Bahrul Muhit. Ada lagi misalnya Ruhul Ma'ani, ada lagi yang Mafatihul Ghaib ya, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain misalnya, itu bisa kita kaji. Kemudian ini ada lagi yang tafsir ilmi ya. Tafsir ilmi ini spesifik di bidang ilmiah. Ya, ini tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi ya. Tantawi Al-Jauhari. Jadi ini teman-teman sekalian tafsir yang memuat tentang ayat-ayat ilmiah dalam Al-Qur'an. Ya, disertai dengan gambar ini seperti ini, tuh. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ayat bahas tentang mata misalnya, ya ayat tentang mata, wata walahum ayunun la yubsiruna biha. Ya, mereka punya mata tapi tak melihat bisa dengan mata itu. Nah, nanti di sini langsung digambarkan dengan matanya. Ya, ada gambar mata, dianalisis ini kemana, ini pupilnya, ini retinanya, ini macam-macamnya fungsinya apa kaitan mata fisik dengan mata batin, kemudian bagaimana pengaruh hati memberikan dorongan kepada mata dan sebagainya. Ini menarik ya kitabnya. Nah,
Ustadz, bagaimana? Saya kan belum punya kemampuan baca bahasa Arab. Ya cari terjemahan, gampang kan? Terjemahan, atau sekarang kalau nggak sempet juga, sekarang banyak, Anda tinggal klik misalnya, ya ada di media sosial, ya sekarang pakai YouTube, pakai macam-macam, tinggal klik keluar kajian tafsir, Anda bisa dengarkan. Ya, tapi tentunya dari ulama-ulama yang terpercaya, siqah namanya. Ya, kalau Anda ingin singkat-singkat, ini ada asbabun nuzul. Ya, sebab turunnya ayat atau surah, ya, seperti ini. Seperti kemarin saya terangkan tentang at-takatsur, ya. Nah, ternyata kan bisa terjadi di masa kekinian, ya. Terus ayat-ayat lain ini ada sebab-sebab yang boleh jadi menginspirasi kehidupan kita. Ada sebab ketika seorang tobat tiba-tiba turun ayat menyanjung dia, ya kan? Ada tiba-tiba orang berpaling, ada ancaman Allah turun, dijelaskan kepada kita supaya dengan itu menjadi inspirasi. Oh, ternyata semua orang itu berpeluang bisa jadi orang soleh walaupun dulu pernah banyak salah. Nah, ini manfaat dari belajar al-asbab an-nuzul. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian, maksud saya ketika kita ingin meyakini apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, bagus. Kita yakin Al-Quran itu wahyu. Kita yakin Al-Quran mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Kita yakin Al-Quran adalah tanda Allah untuk bisa menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi lebih daripada itu, ingat baik-baik, semua itu diikat dengan kalimat hudan. Hudan lil muttaqin. Instrumen takwa itu adalah pedoman Allah yang diberikan kepada semua orang takwa. Karena itu ditegaskan oleh Allah langsung dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalimat hudannya bersanding dengan penurunan itu. Ya, perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang engkau puasa itu, diturunkan Al-Quran. Apa tujuannya hudan? Sebagai petunjuk linnas bagi semua umat manusia yang ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran itu. Ya, jadi ditawaran, tapi bagi orang takwa itu dipaksa, dalam tanda petik dipaksa ia untuk mengambil petunjuk itu, saking sayangnya Allah kepadanya. Ya, jadi ingat cara membacanya begini. Ya, paksaan Allah kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran bukan beban, tapi untuk kebaikan kita, saking sayangnya Allah. Karena ini pusat kebahagiaan, ya, pusat kesuksesan, pusat ketenangan, solusi dari setiap persoalan. Ini semua hidup kita ada di sini. Jalannya ada di sini, masalahnya disampaikan, solusinya diterangkan, jalan keluarnya ada, lengkap semua. Ya. Jadi kita dipaksa itu dalam tanda petik, sebetulnya bukan paksaan dalam kondisi memberikan beban, bukan. Tapi lebih kepada dorongan supaya kita mendapatkan semua keringanan hidup di dunia, sampai kita mendapatkan kebahagiaan sejati ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi orang takwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yakin dan mengamalkan isi Al-Quran adalah bagian dari instrumen takwa tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang takwa. Jelas? Baik, ini terkait dengan Al-Quran. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas kerasulannya untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Wah, ada bertanya, Ustaz, bagaimana ini harus dijelaskan? Kenapa nggak semua jelas-jelasnya di Al-Quran? Teman-teman begini, ini petunjuk umum yang sudah tercantum saja, ya, itu bagi kita. Anda kebayang nggak kalau dijelaskan semua teknisnya? Seperti apa besaran Al-Quran itu? Seperti apa tebalnya? Ini baru cara berpikir pertama, ya. Jadi ketika semua disebutkan, cara bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dirinci dalam Al-Quran. Begini cara bangunnya, duduk dulu, jangan langsung berdiri, usap mata, hilangkan bekas ngantuknya. Kemudian baca akhir ayat surah Ali Imran, ya 10 ayat terakhir. Kemudian baca doa, terus sampai bangun tidur lagi. Diterangkan rincian, sampai alam kubur, sampai kiamat. Anda kebayang nggak berapa tebalnya itu Quran? Lalu Allah berikan cara yang paling mudah. Ya, dalam Al-Quran yang kemudian dituangkan, dituliskan dalam bentuk mushaf itu mudah untuk dihafalkannya, kemana-mana dibawa gampang, ya, spiritnya ada di situ, umumnya tertenun di situ, ya, kita ketahui, lalu dijelaskan oleh Nabi supaya ringan kita mengamalkannya. Ya, dengan penjelasan ini tak harus kita menghafalkannya, cukup kita mengamalkannya, maka senafas kita dengan penjelasan Al-Quran. Maka hikmahnya Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan isi Al-Quran, salah satunya memberi kemudahan bagi kita untuk mengamalkan semua petunjuk Allah itu. Cukup secara umum disampaikan dalam Al-Quran, yang perlu didetilkan, seperti konsep ketuhanan, ya, detil dalam Al-Quran, supaya tidak ada peluang bagi kita untuk memberikan penafsiran-penafsiran liar. Nggak ada multitafsir terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, jelas. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jelas. Tuntas.
Ya, khususnya ayat-ayat Makkiyah itu. Ya, surah-surah Makkiyah tuntas dijelaskan. 20 surah Madaniyah, 12 ikhtilaf, sisanya kemudian ya 80, duanya itu Makkiyah. Atau kalau kita ingin sambungkan dengan yang 12 tadi, 90, kemudian 4-nya misalnya Makkiyah, maka jelas termnya menunjukkan salah satunya gambaran tentang tauhid. Spesifik. Ya, tapi tentang hukum, tentang akhlak, tentang turunan-turunan sifat dan sikap ya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memudahkan jalan kehidupan kita. Penjelasan Nabi itu disebut dengan hadis, ya, segala yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma nusiba atau ma usnida ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, ya, dari perkataan beliau berupa penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, au fi'lin atau perbuatan beliau yang menerangkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Contoh, Allah mengatakan di Al-Qur'an wa aqimus shalah, Al-Baqarah ayat 43, tunaikan salat. Bagaimana cara menunaikannya? Maka dijelaskan oleh beliau lewat perbuatan beliau. Ya, engkau berwudu dulu. Ya, ayat wudu ada. Quran surah kelima ayat ke-6 ada. Tapi detailnya bagaimana? Nabi mencontohkan sampai dengan airnya, jenisnya, bagaimana caranya. Lalu menghadap kiblat, lalu mulai bertakbir sampai dengan salam, dijelaskan. Ya, itu hadis beliau. Atau takrir, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau min sifatin khuluqiyatin atau khilqiyatin, atau sifat dan sikap beliau yang tampak pada beliau. Semuanya tuntunan. Ya, jalannya bagaimana, nengoknya bagaimana, sampai dari tidurnya sampai dengan bangun tidur kembali. Nah, itu berupa hadis-hadis Rasulullah SAW, dan semua itu pun yang Allah berikan petunjuk. Ingat kaidahnya di surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasulullah berucap, memberikan statement berasal dari nafsunya, keinginan pribadinya, namun semua itu berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis pun hakikatnya adalah petunjuk Allah yang memudahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan semua pedoman yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ketika hadis itu menjadi jalan kehidupan, maka bahasanya diungkapkan dengan nama sunnah. Ya, dari sanna ya sunnu sunnatan. Ya, sunnah itu asal katanya jalan yang ditempuh. Ya, pedoman yang diikuti. Ketika diikuti jadi pedoman, jadi jalan, maka disebut dengan apa? Sunnah. Maka ada kalimat Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk cara hidupku. Ya, jalan kehidupanku, pedomanku. Maka kalau ada orang anti nikah, ya, bukan belum mampu nikah tapi menolak syariat nikah, maka falaysa minni, dia bukan golonganku. Ya. Jadi ini bukan artinya belum mampu nikah, bukan. Ya, jadi para jomblo nggak usah khawatir. Ini maksudnya yang menolak, gitu ya, menolak syariat nikah. Nah, itu bukan golongan Nabi, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena nikah bagian dari jalan hidup Nabi, itu pedoman kehidupan. Ya, saya ingin katakan begini. Jadi kalau Anda menemukan istilah Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, jadi maksudnya ini pedoman hidup yang rinciannya diterangkan lewat hadis, kemudian menjadi jalan kehidupan yang diikuti, maka dirangkum dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Nah, tapi sekarang bagaimana memahami sunnah? Kita kan nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tidak semasa, jangankan semasa, mimpi pun belum tentu bertemu dengan Rasulullah. Sekarang bagaimana bisa belajar sunnah? Saya mau ngamalkan Al-Quran dan sunnah, apa Anda langsung ketemu Nabi? Belum tentu kan? Nah, maka dari itu, kita mesti belajar dari referensi-referensi yang tersambung kepada Rasulullah SAW sehingga mengetahui sunnahnya. Bagaimana caranya? Dan seperti apa mempraktekannya? Itu nanti kita akan bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Sekarang sudah masuk waktu Isya, kita jeda sejenak. Ba'da Isya, nanti kita teruskan ya pada bagian yang kedua, yaitu meyakini dan mengamalkan petunjuk Allah lewat Nabi berupa sunnah. Baik, sudah tiba adzan Isya, kita jeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, pun demikian dengan seluruh ibadah-ibadah sunnah yang menyertainya. Demikian kami senantiasa mengajak kepada saudara-saudariku di belahan wilayah manapun, entah di Indonesia ataupun juga di luar Indonesia yang belum masuk
waktu Isya, maka kami menganjurkan untuk juga melihat waktunya, menyiapkan dengan persiapan terbaik dan menunaikannya semampu kita dengan penuh kekhusyuan. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk menunaikannya dan juga berkenan menerima ibadah yang ditunaikan insya Allah. Kita coba lanjutkan kembali dalam bahasan kita di malam hari ini. Tadi telah diuraikan menjelang Isya bahwa untuk mengupgrade iman kita sehingga menjadi kualifikasi, mendapatkan kualifikasi takwa, ya, meningkat dari ibadah hati, ibadah fisik, dan ibadah harta ke bagian yang keempat dengan mengamalkan turunan itu. Caranya mengoptimalkan keyakinan kita dengan mengamalkan seluruh pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pedoman pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim. Baik, telah kami uraikan bahwa Al-Quran Al-Karim berisi seluruh pedoman Allah yang terkait dengan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar berinteraksi dengan benar dimulai dengan cara membacanya dengan baik hingga memahaminya dengan awal mula langkah terjemah. Jadi Anda bisa memulai secara umum dengan terjemah. Ini kami contohkan yang Mushaf At-Taisir itu, yang 30 juz. Tapi ini belum menjamin kita mengetahui makna Al-Quran dengan detail. Karena itu sebelum Isya tadi, saya tegaskan penting kemudian didalami itu semua dengan merujuk pada penjelasan detail. Penjelasan detail dalam bahasa Arab singkatnya disebut dengan tafsir. Maka kita temukan kitab-kitab tafsir. Silahkan Anda bisa cari kitab tafsir manapun dalam bahasa yang mudah dipahami. Dengan catatan, mohon dicari ulama yang otoritatif, ya, ulama yang fiqh, ulama sunni yang benar, yang bisa menerangkan kepada kita tentang ayat-ayat Quran secara detail berdasarkan sanad yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi terangkan beberapa, ini yang banyak juga di kita, dan ini sudah validitasnya dijamin ya oleh para ulama-ulama kita secara umum. Ya, ada tafsir Jalalain misalnya kan, ini yang biasa digunakan di kita karena simple, praktis ya. Kemudian ada tafsir juga agak lebih mendetail penjelasannya, lebih luas, panjang. Ini tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, sering disingkat dengan Ibnu Katsir karena ditulis oleh penulisnya Abul Fida, ya, Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, tadi saya coba contohkan juga beberapa tafsir yang lain terkait dengan ayat hukum. Tadi jeda Isya tadi saya lihat ada beberapa masukan untuk bisa diperlihatkan kembali. Ini hanya contoh saja ya. Jadi Anda nanti bisa cari yang paling mudah. Jadi kalau ingin Al-Quran bil Quran atau riwayat, nanti Ibnu Katsir, yang singkat nanti tafsir Al-Jalalain, ya. Kemudian terkait hukum yang paling singkat ya. Ini nanti ada Rawa'iul Bayan fi tafsir ayatil ahkam atau disingkat tafsir ayat ahkam. Ya. Ada juga Al-Qurtubi ya, punya kitab itu lebih lengkap lagi, tapi ini yang paling simpel. Nah, ini tafsir Al-Jawahir fi tafsir Al-Quran Al-Karim karya Syekh Tantawi Jauhari. Ini yang ilmi, yang ilmiah. Tadi yang saya katakan kalau ada keterangan-keterangan ilmiah, maka terkadang digambarkan ilustrasinya di sini. Ya, kemudian setelah itu diberikan penjelasan-penjelasan mendetail seperti ini nih, ya. Ini gambar tulang belakang tuh. Jadi saya berbicara tentang manusia, dijelaskan seperti ini gambarannya. Nanti banyak ya Anda dapatkan, dan ini cukup luar biasa ya. Cukup banyak jilidnya dan cukup dalam untuk dibahas. Teman-teman yang sekiranya nanti di kampus-kampus tuh ya, yang misalnya Anda yang jurusan fisika, jurusan kimia, kedokteran, biologi, nah ini boleh menggunakan kitab ini ya, turunannya. Kalau tidak paham atau belum, saya lebih senang menggunakan istilah belum mengerti bahasa Arab sambil Anda belajar, nah Anda bisa lihat dalam versi terjemahannya ya. Kemudian juga tadi ada asbabun nuzul untuk bisa mengetahui sebab-sebab turunnya ayat atau bahkan surah, yang itu bisa menjadi inspirasi kehidupan supaya kita bisa berubah lebih baik ya, lebih soleh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Untuk merinci seluruh keterangan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran supaya menjadi jalan kehidupan yang tadi saya uraikan ya, jalan kehidupan yang mudah diikuti, disebut dalam bahasa Arab dengan sunnah, dari sanna yasunnu sunnatan. Maka perlu ada penjelas, dan penjelasan yang paling mudah diterima adalah penjelasan yang bisa kita saksikan, bisa kita telusuri referensinya, bisa kita dapati, dan langsung bisa kita berinteraksi untuk mengeksekusi itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan rinci tentang seluruh kandungan firman-Nya pada Al-Qur'an. Ketika disampaikan di lisan beliau, maka penjelasan itu disebut dengan hadis.
ya diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh pedoman kehidupan, bahkan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Yang paling dahsyat, bahkan seluruh aspek kehidupan beliau itu menjadi miniatur, ya miniatur contoh yang paling bagus, contoh yang paling efektif, teladan yang paling ideal, yang nilainya akan selalu kita temukan dalam kehidupan kita. Ya, semua perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, beliau dari menjadi seorang anak itu sudah bisa menjadi teladan. Ya, bagaimana sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana anak-anak bermain dengan sesamanya. Menjadi remaja, jadi teladan. Ya, pun demikian saat beliau kemudian menikah. Ya, bahkan sebelum itu pernah berdagang, berbisnis. Jadi teladan dalam bisnisnya, dalam menikahnya, dalam berumah tangga menjadi suami. Oke, kemudian menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi pemimpin level terbesarnya, menjadi panutan umat. Setiap apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah hidupnya, maka secara langsung itu menjadi teladan kehidupan kita. Teladan. Karena itulah hadis didefinisikan bukan hanya perkataan, tapi juga qaulun wa fi'lun wa taqrirun, ya. Perkataan, perbuatan, ketetapan, setiap tindakan, sifat dan sikap yang melekat pada kehidupan Nabi. Dan lebih dahsyatnya lagi, semua orang yang berinteraksi dengan Rasulullah SAW, apapun profesi mereka, entah itu seorang pebisnis, pengusaha, ataukah birokrat, atau diplomat, atau pengajar, atau bahkan siapapun dengan level kompleksitas kehidupan yang lebih rumit, itu semuanya mendapatkan perubahan perilaku, jadi lebih baik, jadi lebih bermartabat, jadi lebih makmur, dan dahsyatnya jadi contoh bagi generasi setelahnya. Nah, keteladanan yang baik yang bisa menjadikan setiap orang atau pihak yang berinteraksi dengan beliau ini menjadi teladan lagi di kemudian hari, maka sifatnya disebut uswah namanya. Ya, uswah. Uswatun. Ini, uswah. Keteladanan yang sifatnya bisa meluas. Ya, Nabi SAW mengajar sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan sahabat-sahabat lain. Ya. Dan dahsyatnya sepeninggal Nabi, semua sahabat ini jadi teladan. Kemudian diikuti lagi oleh generasi setelahnya. Ya, muncul setelah sahabat tabi'in. Setelah tabi'in muncul lagi tabi'un tabi'un. Jadi teladan lagi. Dan semua yang ikut mengakar ke mereka sampai ke Nabi SAW itu jadi teladan dalam kehidupan. Ya. Ya, dari sampai ke kita tarik ke Imam 4 yang populer, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya nggak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jadi teladan sampai sekarang. Yang paling dahsyat, kita yang meniru jalan hidup mereka, yang tersambung ke Nabi, jadi teladan juga. Betapa banyak ustadz-ustadz yang mengikuti keteladanan dari Nabi, bukankah jadi teladan juga di masyarakat? Ya, bukankah pula, bukan hanya ustadz, bisa jadi pejabat, ya, bisa jadi diplomat, bisa jadi birokrat, bisa jadi pedagang, pengusaha, pebisnis, guru-guru, mengambil nilai-nilai yang diajarkan Nabi, otomatis jadi teladan dalam kehidupannya. Nah, keteladanan yang sifatnya bisa melahirkan, ya, keberlangsungan, kemudian pada generasi setelahnya, atau orang-orang yang terkait dengannya disebut apa namanya? Uswah. Jika itu pun berpeluang menjadi pahala, ya, di kebaikan yang punya nilai pahala disebut hasanah namanya. Ya, disebut apa? Hasanah. Karena itu sholat misalnya, sholat itu baik. Ya, ibadah yang baik. Disebut hasanah oleh Al-Quran. Ya, Quran surah ke-11 ayat 114. Ya, aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat itu di dua penghujung siang, ya, dari mulai zuhur sampai dengan ke asar, sampai dengan kemudian datang kegelapan ke subuh. Kalau diurut, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Ya, itu standar teman-teman sekalian. Nanti subuh kenapa diurutkan akhir, bukan berarti nggak bisa diawalkan menjadi pembuka hari, bukan. Tujuannya untuk menunjukkan ada spesifik waktu subuh, keistimewaannya nggak ditemukan di waktu-waktu lain, walaupun semua waktu itu penting. Tapi subuh punya spesial keutamaan. Ya, karena itu nanti di Quran surah ke-17, Al-Isra ayat ke-78 diberikan isyarat keutamaan ini, ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, tunaikan salat dari mulai tergelincir matahari, zuhur maksudnya, sampai datang ke malam. Jadi masuk di sini zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr. Demikian juga dengan subuh.
Jadi bukan cuman sholatnya, plus bacaannya, plus wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikatnya, siang dan malam. Malaikat siang dan malam, inna malaikatil laili wa malaikatin nahar tajtami'u fi salatil fajri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Karena itu menjadi penting. Ya, bukan sekedar sholatnya, tapi juga semua bacaannya. Karena itu ada orang-orang yang memburu waktu subuh, sebelum subuh sudah memohon kepada Allah khususnya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Jamaknya ashar. Ada kebiasaan orang-orang ahli surga, kata Allah, yang nanti akan hidup di taman surga. Saat di surga nanti dengan izin Allah, di antara kebiasaannya rajin istighfar di waktu sahar. Itu ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu ada orang yang membiasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya kembali ke Quran surah 11 ayat 114 bahwa salat itu disebut dengan hasanah. Innal hasanati. Semua salat itu adalah hasanat. Ya. Hasanat itu jamak muannas salim dari kata hasanah. Ya. Hasanat itu jamak dari hasanah. Ini tunggalnya, singularnya, hasanah, jamaknya hasanat. Jelas? Nah, hasanah ini perbuatan yang saat dikerjakan, kita kerjakan di dunia. Karena di alam kubur sudah nggak ada amalan lagi. Yang terlampau soleh, kalau Anda masih pengen ibadah di alam kubur misalnya, ya itu sudah selesai. Ya tinggal kita menerima ya anugerah dari Allah atas apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Nah ini teman-teman sekalian, fokus baik-baik sini. Ini jamaknya, ini tunggalnya. Nanti dari mana taunya kalau hasanah itu punya peluang pahala? Punya nilai akhirat. Nanti ditafsir di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah yang punya nilai akhirat, maka dituliskan poin akhiratnya 10 kali. Anda baru sholat Isya tadi, sendirian, dituliskan 10 poin. Ya. Kalau berjamaah kali 27, kerjakan di masjid kali 25, baru datang sudah dapat 25. Di hadis Muslim, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Banyak tuh. Nanti dilihat, sebelum meninggal akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Poinnya, hasanah perbuatan baik yang dikerjakan di dunia ya, yang punya nilai akhirat jika dikerjakan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sering berdoa supaya semua pekerjaan dunia kita ini punya nilai ibadahnya. Ya kalau enggak nanti apa bekalnya saat pulang kepada Allah? Ya saya tanya pada Anda nih, tadi Anda bekerja tuh, berangkat gelap tuh, sampai pulang gelap lagi. Atau yang WFH misalnya, ya. Saya mau tanya, Anda ini saat bekerja punya nilai akhirat nggak? Hah? Apalagi yang sudah kerja bertahun-tahun, yang puluhan tahun. Apa punya nilai ibadah nggak? Kalau nggak punya nilai ibadah, terus bekal Anda saat meninggal apa? Toh gaji Anda yang Anda kumpulkan, yang dikejar-kejar, yang sekarang ini saya nggak tahu bagaimana mengucapkan kalimatnya. Manusia sudah kehilangan sebagian dari nuraninya. Ya, untuk sesuatu yang akan ditinggalkannya itu bisa saling menghabisi. Ada yang menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang membunuh, merampok, ya, membegal dan sebagainya. Padahal yang dia dapatkan pun ini pernah berpikir nggak? Hei, Anda pembegal, hei pencuri, hei koruptor, pernah berpikir nggak? Kalau Anda saat mengambil itu mungkin Anda wafat. Lalu apakah harta haram yang Anda ambil itu Anda akan nikmati? Ini Anda pembegal, saat akan membegal, terus diambil, dia dapat tas itu, kemudian dia meninggal. Apa Anda nikmati itu? Betapa banyak informasi sampai kepada kita pembegal, dieksekusi, meninggal di jalan. Saya tanya pada Anda, lalu apa yang Anda dapatkan manfaat dari semua itu? Koruptor, Anda merasa nikmat. Anda ambil semua itu, Anda nikmati, lalu ketika Anda minum hasilnya Anda meninggal. Anda bangun rumahnya baru masuk Anda meninggal. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa ke hadapan Rabb Anda? Anda mau jawab apa ketika ditanya di alam kubur? Anda bawa bekal apa? Toh semua yang Anda kumpulkan, kalau nggak punya nilai akhirat, hilang semua. Ya. Masuk ke mulut, tembus ke perut, dan keluar lagi, selesai. Jadi kotoran. Dan Anda kembali ke tanah. Lalu apa yang Anda bawa? Dan tidak ada ruginya ketika Anda niatkan sebagai ibadah. Bukankah dunianya dapat juga? Ketika Anda niatkan ibadah, otomatis dunia akan ikut. Tapi kalau tidak Anda niatkan jadi ibadah, cuma sekedar jadi dunia saja. Makanya di Al-Baqarah ayat 200, ada orang-orang yang bekerja untuk dunia saja. Ya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, ada orang yang orientasinya dunia saja. Yang penting kumpulkan. Akhirat gimana nanti? Berpikir Anda, nanti bagaimana? Tapi ada di antara mereka yang menyiapkan amalan dunianya menjadi tabungan akhirat. Maka di ayat 201-nya Allah berikan penjelasan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah.
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka yang orientasi hidupnya, pekerjaan dunianya semua jadi hasanah. Artinya apa? Saat dikerjakan yang baik-baik saja dan punya nilai akhirat. Jadi dunia hasanah itu yang dikerjakan yang baik, bukan yang salah, bukan yang haram. Kalau Anda jadi pejabat yang baik, buat keputusan yang baik. Jadi pedagang, pengusaha, berusaha dengan baik, jangan menipu, jangan curang. Banyak surat terkait itu. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, celaka orang yang menipu, ya, celaka pelaku riba, celaka orang yang memonopoli suatu kebaikan, ya, untuk dirinya sendiri dalam konteks negatif. Hati-hati. Nah, karena itu penting saya tegaskan, orang-orang yang punya tabungan akhirat, maka di dunianya pun orientasinya semua baik. Bagaimana caranya pekerjaan saya baik, jalurnya baik, caranya baik, eksekusinya baik, hasilnya pun baik. Tapi apakah semua yang baik itu punya nilai di hadapan Allah? Belum tentu. Kalau tidak diniatkan semua karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Anda ada, ya sudah diisyaratkan di Quran, teman-teman, surah ke-25, Al-Furqan ayat ke-23. Jadi kisahnya di zaman Nabi pun ada orang baik. Baik dia. Ya, suka bantu, bangun jalan, bangun itu, tapi nggak beriman. Ya, maka keadilan Allah menjadikan balasannya untuk dunia saja. Karena pekerjaannya orientasi dunia, dia tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin dengan kuasa Allah di akhirat, maka Allah balas. Keadilan Allah menjadikan dibalas saat di dunia. Karena ia mengerjakan untuk orientasi dunia saja. Maka Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, maka kami dahulukan. Dengan keadilan kami berikan dengan cepat seluruh balasannya saat di dunia. Karena itu dia diapresiasi di dunia. Dianggap orang baik, dituliskan dengan tinta sejarah, ini orang baik, pernah bantu segalanya. Tapi tak punya nilai saat di akhirat, karena kaidah akhirat aturannya beda dengan dunia. Jadi ketika semua dunia ditanggalkan, pindah ke alam kubur, maka aturan alam kubur yang berlaku. Bukan aturan dunia. Karena itu semua bekal dunia nggak bisa dibawa ke kubur. Ya, ingat. Dan aturan pun berpindah, berubah. Apalagi pindah ke akhirat, aturan dunia nggak bisa dipakai. Karena itu dikatakan telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang terkait dengan dunia, termasuk aturan-aturannya. Jadi nggak bisa aturan dunia dibawa ke alam kubur. Sama aja. Anda mau orang paling hebat, ya jabatan paling tinggi atau struktur militer paling hebat, mau jenderal, ya sampai ke kopral, sampai ke bawah, tetap sampai di alam kubur semua sama. Ukuran tanahnya sama dan selesai. Ustadz juga sama. Mau kiai, mau habib, mau siapapun ustadz. Sama aja dengan jamaah, masuk ke alam kubur sama. Cuma nanti perlakuan aturannya bisa berbeda ketika masuk di dalam. Tergantung amal apa yang dibawa. Karena itu saya sarankan, ingat-ingat wafat. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Setidaknya memperbaiki kehidupan kita. Tidak usah kita mencela orang. Tidak usah memikirkan orang. Tapi kita mengoreksi diri sendiri. Ya. Ingat, yang kita sampaikan ini aturan standar. Aturan standar sangat dipahami. Jadi kalau Anda merasa kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, bukan kata-katanya yang salah. Mungkin dalam diri kita ada kesalahan yang harus diperbaiki supaya kita kembali. Ya, karena kaidah itu sederhana, ada baik, ada buruk. Ya, kalau disampaikan baik, Anda menolak, berarti ada yang buruk dalam jiwa yang harus diperbaiki. Ya, tapi kalau disampaikan keburukan, Anda menolak, berarti di jiwa Anda ada kebaikan. Diajak mabuk, nggak mau, berarti baik jiwanya. Ya, diajak sholat nggak mau, padahal Anda muslim, berarti ada yang kurang tepat dalam jiwanya. Ini persoalan saja. Jadi kalimat standar. Tinggal bagaimana kemudian kita saling mendoakan untuk berbuat baik. Saya pun mendoakan. Ya, saya tidak membiasakan diri untuk mencela. Itu jauhkan dari manhaj kehidupan kami. Kita mendoakan, kita mengajak, dan terserah Anda. Kita tidak memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Kembali ke sini. Jadi hasanah, setiap perbuatan baik yang punya nilai akhirat. Jadi perhatikan baik-baik. Nabi SAW ketika membawa jalan hidup disebut dengan sunnah. Sunnah. Ini kalau sudah menjadi jalan hidup, jadi pedoman ya. Nah, sumber referensinya disebut dengan al-hadis. Ada yang menyamakan antara hadis dengan sunnah, tapi spesifik perbedaannya karena di kaidah bahasa itu spesifik. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah satu huruf bisa merubah atau memperluas makna, apalagi pengucapannya berbeda. Satu hadis, satu sunnah. Maka ada yang membedakan secara spesifik kalau ini sumber segala yang terkait dengan Nabi, kalau ini sudah menjadi jalan kehidupan yang diikuti. Baik, fokus. Ketika Allah menjadikan Nabi SAW sebagai ukuran, standar, patokan yang kita ikuti dengan segala tuntunan hidup yang disebut dengan sunnah itu, karena semua yang ikut Nabi itu jadi baik. Ya, dan otomatis ketika diniatkan karena Allah ada pahalanya. Maka sifat keteladanan Nabi itu semua penjelasan dan semua yang dibawa Nabi disifati oleh Al-Quran dengan kalimat uswah hasanah. Ditemukan di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas ya?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lam dengan qad. Lamnya harfu taukid, qadnya tahqiq. Lam itu berfungsi menguatkan, tahqiq menjamin, memastikan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, kata Allah, saya pastikan, saya tegaskan, saya jamin. Ya, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah saya tetapkan, lekatkan, terdapat pada kepribadian, kepada jalan hidup Rasulullah itu bagi kalian semua yang mau mengikutinya uswatun hasanah. Keteladanan terbaik yang bukan hanya menjamin kalian menjadi pribadi yang baik, tapi juga punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau diambil bahasa singkatnya mudah sekali. Kalau pengen jadi baik, ikuti Rasulullah. Sedang selesai. Tunjukkan pada saya siapa pengikut Rasulullah yang tidak menjadi baik. Tunjukkan. Dengan catatan benar cara mengikutinya. Silakan. Ada pembegal ikut Nabi, taubat jadi ahli hadis. Dai Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Umar sekeras-kerasnya masuk Islam, ikut Nabi, dia tegas, pemimpin yang hebat, andal. Siapa lagi? Khalid bin Walid, ya, bahkan ahli strategi di perang Uhud musuh Nabi. Setelah masuk Islam luar biasa, bahkan menaklukkan Persia. Ya, salah satu pedangnya Rasulullah SAW, pedang Allah, pedang Rasulnya. Luar biasa, Khalid bin Walid. Tunjukkan pada saya. Jadi kalau kita mau benar, apalagi orang Islam, ya pedoman sudah ada, referensi ada, contoh ada, kurang apa lagi? Tinggal niat kitanya aja, semangat kita aja mau apa enggak? Coba tunjukkan pada saya apa yang kurang. Qurannya ada lengkap, nggak berubah setelah 15 abad. Dari zaman Nabi sampai sekarang nggak pernah berubah. Coba, ada lengkap, orisinil, bisa dilacak, jelas. Ditantang kita untuk membuktikan. Sampai sekarang, sempurna. Hadisnya ada, keterangan ada, lengkap. Contoh ada, ulama juga ada yang menerangkan. Kurang apa lagi? Jadi kalau belum jadi baik, yang salah bukan referensinya, pribadinya. Pribadi kita sendiri yang belum berusaha. Coba kuatkan niat kita. Memang untuk take off itu butuh tenaga besar. Seperti pesawat kan untuk terbang itu butuh take off, tenaganya harus kuat. Itu yang kita harus maksimalkan dulu. Jadi kalau sudah di atas kan kita tenang. Yuk kembali ke sini. Jadi ini poinnya. Ya teman-teman sekalian, ini poinnya. Uswatun hasanah. Bahkan kalau di riwayatnya Warsh dan Qalun dari Nafi', Imam Nafi' Al-Madani, ini kalimat uswah bisa dibaca iswah. Iswah, sini. Harakatnya kasrah. Ya, saya coba hapusin dulu. Ya, kita tuliskan supaya jelas. Ini teman-teman. Sabar ya. Sayanya semangat ya. Jadi mudah-mudahan teman-temannya juga semangat ya. Nah, ini jadi ada begini tulisannya uswatun hasanah. Masya Allah. Uswatun hasanatun. Sana. Bisa dibaca iswah. Ya, ini ada dua qiraat, dua bacaan. Jadi riwayat Hafs dari Asim yang kita baca ya, itu pakai dhammah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Ya, ada riwayat nanti Warsh atau Qalun dari Imam Nafi' Al-Madani dibaca iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Iswatun hasanah. Ya. Nah, kalau kita gali dengan pendekatan ilmu tafsir yang mengakar pada pendalaman bahasa Al-Quran dari bahasa Arab yang bukan hanya standar, kita gunakan gramatikal, kajian gramatikalnya, ya, ilmu lughahnya. Teman-teman lihat dahsyatnya. Perhatikan dahsyatnya. Jadi kalau kita mendalami di bidang bahasa itu nanti ada pendalaman sampai ke harokat, itu ada makna. Ya, ini fathah itu apa? Kenapa disebut fathah? Kenapa dhammah? Kenapa sukun? Kenapa kasrah? Apa kaitan dengan pengucapan? Nanti apa korelasi antara pengucapan dengan makna? Ada di kedalamannya. Ya. Kita beri contoh sedikit. Tidak bermaksud mengajarkan ya, hanya menyampaikan kembali apa yang guru kami pernah ajarkan. Jadi kalau ini dinilai benar, ada pahalanya. Semoga Allah limpahkan pahala kepada guru-guru yang telah mengajarkan. Ya. Dhammah, ini teman-teman. Dhammah, saya tuliskan gini. Harakatnya di atas ya, dan ada bulatan sedikit ya, sebelum panjang gini. Dhammatun begini. Ya. Dibaca plus. Nah, kalau fathah begini. Ya. Dibaca a. Ini di bawah kasrah. Ya, kasrah. Kasrah. Dibaca i. Ya. Tahan. Dhamma ini harakat. Jelas? Kemudian di dalam i'rab itu perubahan harakat. Ya, perubahannya. Ini ditempatkan di atas. Ya, di atas itu tinggi, disebutnya rafa.
Di alamat rafa'nya dhammah. Lihat baik-baik. Dhammah, kemudian rafa'. Rafa' itu tinggi. Kasrah di bawah. Bawah itu rendah. Khafad namanya. Khafad. Ya. Khafad, rendah. Fokus. Sekarang lihat. Dhammah dari kata in dhamma yandhummu asalnya. Ya. Dhamma yadhummu dhammatan. Ini saya harus turunkan lagi karena begini, kalau saya nerangkan kadang-kadang saya bawa sorof, saya bawa ilmu lughahnya. Ya, ilmu lughah itu ke akar kaitan-kaitannya. Jadi ada beberapa yang kadang-kadang suka salah paham. Ya, salah pahamnya kalau saya sudah masuk ke ilmu gramatikal, ke agak lebih tinggi, nah ini masih ditasrif lewat sorof, jadi nggak ketemu di sini. Ya, nah, lihat sini. Kalau kita mengaji dasar, maka dhamma yadhummu dhammatan. Nanti akarnya terkait dengan kata in dhamma yadhummu. Artinya sesuatu yang berkumpul banyak. Makanya diucapkannya mulut kita ngumpul, ya. Mohon maaf dalam bahasa Sansekertanya monyong. Gitu. Agak bercanda ya. Jadi mengumpul di sini. Jadi kalau kita kor banyakkan kan? Nah, itu in dhamma. Ya, dhamma ya dhammu, kumpul banyak, terkumpul banyak. Jadi sesuatu yang menunjukkan banyak itu dilukiskan dengan harokat dhamma. Ya, karena itu kalau jama, maka dhammahnya itu ditandai dengan wawu. Ya, kan alif waw, ya alif untuk fathah, waw untuk dhammah, ya untuk kasrah. Karena itu jama' mudzakkar salim misalnya pakai waw. Ya. Ya, misal kita ambil al-mu'minun, qad aflahal mu'minun pakai u kan? Ya, itu alamat rafa'nya waw. Ya bithubutin nun, fa'ilnya waw. Jama'. Dhahaba pergi, dhahabu banyakan yang pergi. Jadi saya ingin katakan kalau ada harakat dhammah itu asalnya ya menunjuk kepada makna banyak. Ya. Mohon maaf ini agak dalam sedikit ya. Kemudian sifatnya tinggi. Tapi kalau ada harakat kasrah, rendah di bawah. Kasrah. Lebih kecil kan harakatnya? Lebih halus kan? Ya, halus. Ya. Anda kalau keluar malam itu jam 3 ya. Di depan pohon ada suara. Jangan takut, liatin aja. Kasrah ya. Dia bilang bilang domah ya. Habis itu lari. Lihat, kasroh kenapa dia kecil Karena harokatnya dipecah yang tadinya besar. Banyak atau terbuka fathah itu terbuka dibuka ya, jadi pecah seakan jadi kecil gitu. Ya, pecah itu dalam bahasa Arab kasara, yaksuru, kasrah atau inkasara menjadi pecah. Karena itu disebut kasrah karena suaranya jadi pecah dari tadinya besar terbuka atau jadi jadi kecil. Seakan-akan jadi mengecil. Ya, bukankah kalau sudah pecah jadi kecil-kecil? Kan? Nah, sekarang kalau sudah kecil, rendah atau tinggi? Rendah kan? Karena di bawah posisinya. Karena di bawah rendah dan dia kecil harokatnya. Kecil. Bunyinya kecil, rendah. Kenapa uswah bisa dibaca dengan dua cara, u dan i? Seakan memberi pesan kepada kita, semua yang bersumber dari Nabi itu akan jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tingginya, yang banyak kita temukan dalam referensi kehidupan beliau. Cara sholatnya yang 1 rakaat bisa bengkak kakinya, mutalaah Qur'annya, murajaahnya, bagaimana ketika sedekah bisa banyak beliau keluarkan. Ya, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil pun, yang dianggap rendah pun bisa jadi teladan. Anda nggak percaya? Ikuti cara jalannya Nabi, maka Anda akan jadi teladan. Ketika dipanggil, bagaimana Nabi menoleh? Menoleh dengan seluruh tubuhnya, berbalik. Melontarkan senyuman. Masya Allah. Nabi gembira bersama orang-orang gembira, merasakan kesedihan orang-orang yang sedang dirundung duka. Jadi, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya pun jadi teladan. Itulah sebabnya kenapa ini bisa dibaca dengan dua cara, u, ataupun dengan kasrah, i. Itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau saya ingin mendapatkan semua itu, ingin saya pelajari, dari mana saya temukan? Balik ke sini, dari sunnah. Ini. Nah, kan? Makanya ada, sekarang teman-teman mengajak kembali pada Al-Quran dan sunnah. Kembali pada Al-Quran dan sunnah. Al-Quran jelas. Atau saya pengen belajar sunnah, dari mana caranya? Tadi saya katakan sunnah itu kan pedoman hidup. Kalau ingin dicari referensinya, maka ditemukan di sini. Cari hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang sunnah, pedoman kehidupan beliau. Maka caranya dapatkan kitab-kitab hadis. Jadi kitab hadis itu bukan kitab koleksi semata yang Anda duduk tiba-tiba belajar hadis. Bukan begitu caranya. Karena setiap ulama pun dalam menyusun kitab hadis mereka, itu bahkan mengklasifikasikan
Ini sunnah kehidupan Nabi. Yuk, saya beri contoh ya. Sekarang teman-teman ikuti saya. Perhatikan baik-baik, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa kitab hadis. Perhatikan sini. Ini yang paling populer. Imam Al-Bukhari, teman-teman. Ya, ini satu contoh di antara beberapa mungkin terbitan yang berbeda-beda covernya, isinya sama. Ya, ini ada syarahnya. Ini bukan endorse ya. Ingat baik-baik, saya hanya menunjukkan kitab. Ya, menunjukkan kitab. Perhatikan baik-baik. Ini Sahih Al-Bukhari. Nanti ada beberapa cover yang berbeda, terbitan berbeda. Ini paling populer. Kebanyakan masyarakat hanya menyingkat saja Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya. Padahal Al-Bukhari saja itu menunjuk kepada nama daerah. Nama aslinya Muhammad, ya, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Al-Bardizbah, ya, Al-Ju'fi, Al-Bukhari. Beliau itu Muhammad nama aslinya, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan sekarang, negaranya Uzbekistan sekarang. Ya, karena dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Cuma yang tidak banyak orang ketahui, itu judul kitabnya sebetulnya nama lengkapnya bukan sekedar Sahih Al-Bukhari, itu singkatan. Seperti di sini disingkat Sahih Al-Bukhari. Ya, singkatannya. Nama lengkapnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Tuh. Coba ulangi. Ya. Wah, kalau Anda kreatif namain gerbong kereta tuh dengan nama Sahih Al-Bukhari. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Cuma itu kepanjangan singkat Sahih Al-Bukhari. Nggak apa-apa menyingkat, tapi harus paham tentang penamaan ini. Al-Jami, kategori kitab ini adalah kitab Al-Jami. Karena nanti setidaknya ada 4 kategori utama. Ada Jami, ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Itu beda. Kalau disebutkan Jami', itu artinya pedoman komprehensif, isinya luas. Ya. Beliau ingin mengatakan, di kitab saya ini, saya susun secara umum, luas bahasannya. Babnya ada banyak. Ada berapa bab, teman-teman, kalau ngaji Sahih Al-Bukhari ini? Ada 97 pembahasan. Bahkan setiap bahasan ini disebut kitab. Ya, 97. Ini cara ngajinya begini. Bismillah. Sekali lagi mohon izin ya, tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan kembali apa yang guru kami sampaikan. Kitab Imam Al-Bukhari itu, ya yang tadi yang disingkat Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan. Bahkan disingkatnya dengan kitab setiap bahasannya. Nah. Al-Jami As-Sahih, semua isinya kata beliau, saya pastikan sahih dengan penelitian beliau. Al-Musnad, semua saya telusuri sampai tersambung ke Rasulullah. Jadi hidupnya diwakafkan untuk menelusuri hadis. Bahkan kalau Anda mengetahui, mendalami, itu 16 tahun ditulisnya. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng beliau tuh. Baru belajar sekarang, besok berfatwa. Tidak, 16 tahun. Ditulis pertama di Masjidil Haram, itu setiap mau nuliskan satu hadis, sholat dulu 2 rakaat, masuk sholat. Ya, kalau ada ketenangan, kadang-kadang berjumpa dengan Rasulullah di mimpinya, gitu kan? Nah, kemudian dapat isyarat ketenangan dalam hatinya, dicek lagi, tulis, sampai disempurnakan saat di Masjid An-Nabawi. Dan beliau berdoa supaya menjadi hujjah di hadapan Allah kelak saat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Al-Imam Al-Bukhari saking ingin yang berjumpa dengan Rasulullah, cari bekal nulis hadis beliau. Ini bekal kita apa nih nanti? Malu berjumpa dengan Nabi. Enggak punya bekal. Coba main lah. Saya beberapa hari lalu coba ke daerah-daerah lihat ya kan, suasana di daerah seperti apa, masuk suasana padat. Kawan saya bilangin, "Kamu pengen masuk surga enggak?" "Pengen, Ustaz." "Jangankan kamu," saya bilang, "tuh semua orang di sini saja dan kita semua pengen masuk. Kira-kira bekalnya cukup nggak?" Ini baru satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi di Indonesia. 260 juta penduduk Indonesia. Semua pengen, baru Indonesia. Itu yang hidup sekarang, belum yang sebelumnya. Belum yang luar. Kita tuh bersaing. Jadi kalau hidup kita nggak serius, malu kita pulang. Malu. Selain Imam Al-Bukhari, itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Kita mau bawa apa? Jadi kalau nggak sanggup kemudian menuliskan hadisnya, berbagi referensi, setidaknya ya amalkanlah petunjuknya. Atau tinggalkanlah maksiat. Jadi lebih baik. Apapun passion yang kita kerjakan dalam kehidupan, itu cuma amanah kok. Bedanya cuma saat hidup di atas tanah saja. Kalau udah masuk tanah sama semua. Sama semua. Ya. Al-Musnad, saya teliti tersambung ke Nabi. Al-Mukhtasar, saya tampilkan singkat, tidak banyak penjelasan, karena saya pengen hadis Nabi yang lebih banyak digali. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kumpulkan dari semua hal-hal yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitasnya.
Ya. Kemudian juga sifatnya, ya, dan rutinitasnya. Kemudian wasunanihi dan kumpulan sunnah-sunnahnya. Wa ayyamihi dan kegiatan hariannya. Jadi di kitab Al-Imam Al-Bukhari ini yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, ini beliau jenius saya katakan, dengan izin Allah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disusun oleh beliau hadis-hadis Nabi dalam 97 pembahasan. Misal, yang pertama kitab Bad'ul Wahyi, kitab tentang permulaan turunnya wahyu. Ini bukan asal-asalan, dibuka dengan ini untuk menjelaskan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Standar Nabi itu begini. Jadi kalau ada orang ke depan ngaku-ngaku Nabi, lihat aja punya ciri ini enggak. Kalau enggak ada, bukan Nabi, selesai. Gitu caranya, jadi nggak usah diributin. Sebetulnya Nabi udah ngasih kata kunci, la nabiyya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Kalimat ini bukan cuma menafikan, tapi menginformasikan nanti setelah saya wafat, akan banyak orang ngaku Nabi. Cara paling gampang, tolak aja, selesai. Ya, gampang caranya. Jadi kalau ngaji ini sederhana, ngaku Nabi, tolak. Ya. Kalau pengen diuji, uji. Ada nggak di standar? Buka kitab Al-Bukhari. Coba kamu ini, Nabi wahyunya begini, kamu bagaimana? Nabi punya mujizat ini, kamu apa? Ya, gampang, uji aja lewat situ. Ya, tapi kalau pengen cepat, udah tolak, selesai. Ya. Ini kaidah ini kita hafal. Cuma yang membingungkan, ini cuma satu. Kalau ada orang ngaku itu nggak aneh, karena Nabi sudah ngasih isyarat. Nanti setelah aku wafat akan ada orang ngaku-ngaku. Ya. Jadi kalau ada yang sekarang, berarti terbukti kalimat Nabi itu benar. Terbukti. Cuman yang bikin heran tuh begini, setiap ada yang ngaku, ada aja pengikutnya, Joni. Itu bikin pusing tuh. Ya. Coba lihat dulu. AM, pelatih bulu tangkis, Anda bayangkan. Ya, aku Nabi, ada pengikutnya. Tanya sama aparat kita. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Anda bayangin, orang ke Bogor dapat tahles, dia wahyu. Bandung tukang cukur tuh. Es, ya kan? Ngaku Nabi, ada lagi pengikutnya. Jadi kadang-kadang ini yang harus kita pikirkan, dan kadang-kadang melewati batas. Nabi sudah banyak muncul, ibu kota negara lebih keren lagi, ya. LA langsung ngaku malaikat. Ini kan repot gitu, ya. Pernah minta izin mendaratkan Jibril di Monas katanya kan, langsung ditolak, tangkap sama aparat kita tuh. Ya, aparat kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Kayak yang beginian kita dukung, ya. Nah, jadi sederhana saja teman-teman sekalian. Ya, jadi kembali ke sini. Nah, ini semuanya terklasifikasi dengan baik. Setelah itu Kitabul Iman bagian kedua. Ini bukan 1-2 hadis. Kitabul Iman ini Kitabul Iman, pembahasan tentang iman ini. Pembahasan tentang iman setidaknya ada 57 hadis dirangkum oleh Imam Al-Bukhari. Dirangkum, dicari sampai ketemu. 57 ini kurang lebih ya. 57 hadis di bab kedua, satu bab aja ini. Ya. Jadi 57 hadis, teman-teman sekalian, saya ingin tunjukkan pada Anda, itu rumus. Bagaimana cara kita menguatkan iman? Kan Anda sering tanya, Ustadz, iman saya kadang naik turun. Ya, kayak lift, kadang naik, kadang turun. Kalau sedang naik, semangat, jangankan fardu, sunnah saya kejar. Tapi kalau sedang turun, Ustadz, jangankan sunnah, fardu terlambat. Kadang-kadang di jama, orang jama kosor, jama takdim, Anda jama taksir, rusak gitu. Ya. Subuh jama, ya, sama isya, ada yang subuh jama sama duhur, kan jadi kacau, jadi pecah. Nah, jadi kalau kita pengen menguatkan iman supaya stabil, naik, dijaga, nggak turun-turun. Bagaimana caranya? Ini rumusnya di sini. Ngaji ini. Ngaji. Tuh. Ini baru nyampe sini. Ada Kitabul Ilmi setelahnya. Kitabul Ilmi. Wah, Anda kalau ngajinya benar aja gini, luar biasa. Nanti dia ada hadis-hadis lagi. Cara, referensi, cara belajar dari Nabi. Bagaimana cara belajar yang benar. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan. Bagaimana ngatur waktu belajar. Yang udah ngajar, bagaimana ngatur jadwal ngajar. Kalau ada kajian khusus ibu-ibu, bagaimana. Kajian bapak-bapak, bagaimana. Gabungan seperti apa? Ada. Referensi-referensi ada. Ya, bagaimana metode mengajar. Apakah misalnya metodenya mono, misalnya langsung klasikal kayak di kelas. Atau misalnya tanya jawab. Ada di sini. Lengkap. Kalau mau didalami lagi, lebih lengkap lagi. Ada Kitabul Imarah, kitab tentang rumusan menata pemerintahan. Ada Kitabut Tijarah, kitab tentang bisnis. Ya, kalau spesifik ibadah, Kitabus Sholat tentang sholat dibagi lagi sampai ke jenazahnya ada. Ada Kitabus Siam tentang puasa, dirinci tentang puasa-puasa. Anda kalau mau belajar puasa apa aja ada di sini. Ya, Kitabul Haji ada, hajinya ada, umrohnya ada, sampai Kitabul Marid ada. Allahu Akbar, tentang cara menangani penyakit. Ada. Ya, bahkan beberapa dirinci. Gejala-gejala begini, ada gejala ini, ada yang paling menarik saya riset kemarin tuh. Tapi ya nantilah. Kalau pihak-pihak tertentu yang sangat penting membutuhkan, ya kita bisa rujukan baru kita sampaikan. Ya ada gejala-gejala yang sangat menarik. Kalau sesak nafas, kalau pening, kalau imunnya menurun, nah itu nanti seperti ini penanganannya. Kalau ada herbalnya begini, ya pendekatan spiritualnya begini. Ya kalau nanti seperti ini, lengkap teman-teman sekalian.
Ya, sampai nanti ada bab tentang manaqib sahabat. Kemuliaan-kemuliaan para sahabat. Ini luar biasa. Ini 97 pembahasan. Beli 4 jilid 350.000. Anda pulsa berapa tuh? Ya, pulsa berapa? Internet masukin, tagihan listrik bisa naik. Ya, tapi kan tagihan akhirat tuh bisa lebih naik. Coba lihat. Ya, dunia itu ditagih, Anda kelabahkan, akhirat ditagih, Anda mau ngapain? Ya, Anda bisa menghindar di dunia, tinggal di Bekasi, menghindar dulu ke Jakarta. Tapi kalau di akhirat mau lari kemana, Cepi? Anda nggak bisa tembus. Mau lari kemana? Karena itu setidaknya untuk akhirat lah. Ini pun kalau kita dapatkan, dunianya ikut. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Anda keluarkan satu bab, Anda dalami. Kalau mau, begini caranya. Di Imam Al-Bukhari ini diajarkan kita metode yang sangat efektif. Jadi beliau ini, ya, kalau sudah mau masuk ke satu bab, teman-teman sekalian, itu dibuka dengan Quran dulu. Umumnya begitu. Jadi ada Quran, baru kemudian ke hadisnya. Nah, kalau kita ingin spesifik, Anda sederhana. Keluarkan dari Al-Qurannya. Misal begini. Anda ingin mengaji tentang ayat rumah tangga. Anda sebagai apa? Suami plus ayah. Ya kan? Suami juga ayah. Ya kan? Kemudian ini nanti ada istri. Ya. Istri. Is one, is two, istri. Is four, dan sebagainya. Udah, jangan pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja. Istri. Ya. Kemudian plus perannya jadi ibu. Ini ada anak. Anda tinggal lihat. Di Quran, apa ayat-ayat rumah tangga? Keluarkan ayatnya. Yuk. An-Nisa misalnya 34, 35-nya. Ar-Rum ayat ke 21-nya. Ya, kemudian nanti turunannya yang lain-lain dengan tugasnya, nafkahnya, ngurus anak dan sebagainya. Tinggal Anda keluarkan ini. Ini apa ayat Qurannya? Ustadz, saya kan belum hafal Quran. Sekarang banyak indeks. Ketik, klik, sekali keluar. Nih ayat-ayatnya keluarkan. Tadabburi, cari tafsirnya. Setelah itu, lihat hadisnya, keluarkan babnya. Bab rumah tangga. Lalu dalami. Bikin target, kajian tematik. Ya, dalam kehidupan kita kan nggak tahu kapan pulang. Tapi kita bisa berikhtiar, menyiapkan cara pulang yang terbaik. Kan? Nah, sebulan ini saya belajar kita berumah tangga dulu. Bismillah, insya Allah ya Allah, Engkau berikan jalan padaku untuk berikhtiar. Saya pengen kerja supaya baik. Oke, keluarkan babnya dulu. Bab pekerjaan, tentang mencari nafkah. Apa yang mau dicari? Passionnya apa? Mau bisnis? Mau mengajar? Hah? Mau lewat kedudukan? Mau apa? Mau kerja umum? Keluarkan ayatnya. Setelah itu buka hadisnya. Ikuti. Dan demi Allah saya katakan, semua sahabat-sahabat dan jejak-jejak generasi yang mengikuti petunjuk ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang tidak sukses satupun. Semua berhasil. Sesuai dengan pilihan masing-masing. Passionnya bisa berbeda, cuma kesuksesannya, meraih kesuksesan dengan taraf yang sama. Ya, Abu Bakar, beliau seorang pengusaha, ya, yang kemudian di birokrat juga, jadi pemimpin. Ya, kemudian ada Amr bin As, seorang diplomat. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, seorang pengajar. Ya, ada Utsman bin Affan, seorang pengusaha. Abdurrahman bin Auf juga pengusaha. Sukses semua. Tapi hebatnya, mereka tidak meninggalkan tahajud. Tiap malam mereka tahajud. Mereka bisa sedekah. Aset mereka bisa dibagi. Sangat luar biasa. Dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya pilihan. Ya, mungkin hartanya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tidak sebanyak Utsman. Tapi ilmu untuk pengajarannya, itu menjadi bekal yang terbaik saat pulang. Mungkin selevel atau bahkan lebih dibandingkan dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Ya, Bilal bin Rabah, mungkin harta tidak sebanyak Utsman, Abdurrahman bin Auf, ilmu tidak secerdas Ali, tapi tenaganya luar biasa. Suaranya kalau adzan dahsyat. Makanya ketika beliau adzan, Allahu Akbar, Nabi langsung komen. Begitu selesai kata Nabi, saya mendengar suara terumpahmu di surga. Saya mendengar suara terumpahmu di surga. Bilal mikir, adzan aja udah ke surga, ngapain saya bisnis kayak Abdurrahman bin Auf? Nah, ini ya kalau kita ingin turunkan, mungkin bisa, ya saya tidak ingin mengatakan mengajari, tidak. Mungkin bisa kita turunkan dulu nih, akhiratnya mau kemana, surga apa yang ingin dapatkan, rahmat apa yang ingin kita kejar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jadikan kurikulum kehidupan, ambil hadisnya. Ya, Anda cita-cita ke surga Firdaus, pernah nggak mengeluarkan? Ya, karakter penghuni surga Firdaus itu seperti apa? Keluarkan. Setelah itu hadisnya tambahkan, ikuti. Begitu aja hidupnya. Jadi apapun Anda, mau pengajar, mau di militer, mau di birokrat, pengen ke situ, ikuti jalannya. Kan miniatur hidupnya sudah ada. Dimanapun kita mengabdi, niatkan untuk Allah, dunia akan ikut. Dan tempat yang kita pijak pasti makmur. Karena Islam itu tak pernah bertentangan dengan nilai-nilai keduniaan. Walaupun itu diharamkan misalnya oleh Islam, kayak makanan babi diharamkan, tetap di dunia kan kita bisa menyesuaikan. Ya, mungkin saudara kita ada yang makan babi, kita tidak, ya kan? Tapi kan dalam kehidupan kita bisa bekerja sama. Jelas kan? Dengan menghindari yang diharamkan, mustahil bertentangan. Ya, karena itu kalau ada orang-orang mengatakan nih, kalau ini ajaran agama bertentangan dengan negara, pemerintah, bagaimana? Mustahil. Dia yang salah baca itu. Dia kurang baca pasti. Apalagi di negeri kita yang kita cintai, Indonesia. Mustahil. Ajaran Islam bertentangan dengan nilai-nilai
kenegaraan. Ya, karena negara ini saat dilahirkan, rahimnya punya rahim spiritual, punya nilai keagamaan yang dituangkan dengan dasar pertama di 5 sila yang disepakati itu, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai itu yang menjadikan kita salah satunya bisa merdeka, dan semangat takbir itu yang dikumandangkan sampai Bung Tomo di Surabaya keras mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu di pembukaan undang-undang jelas dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anda mau menafsirkan apa lagi kalimat itu? Ya, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya, keinginan luhur dari dulu udah pengen, luhur keinginan udah banyak. Cuma berkat rahmat Allah itu belum turun. Begitu turun, keinginan luhur pun bisa dirasakan. Ya, maka merdeka nikmat kita dapatkan saat ini kita jaga kemerdekaan dengan menjaga negeri kita. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu undang-undang kita terapkan. Ya, kemakmurannya, asetnya dijaga, ya. Jadilah warga negara yang baik. Ayo belajar, teman-teman yang boleh belajar, lalu hidupkan negeri kita. Makmurkan, sukseskan, balik, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan kotor. Korupsi tinggalkan, pencurian, perampokan, yang kotor jauhilah. Apapun profesi kita. Kalau memang semangat kita ingin membangun, ini benar, niatnya benar, pasti makmur. Kurang apa lagi? 6 selat di muka bumi, 4-nya ada di Indonesia. Kita katulistiwa, mineralnya paling banyak di kita, kurang apa lagi? Bangsa kita cerdas-cerdas, lidah orang Indonesia dibawa kemanapun, belajar bahasa apapun, bisa mirip. Orang Indonesia belajar bahasa Inggris kayak orang Inggris, belajar bahasa Arab kayak orang Arab. Silahkan cek penduduk negeri lain. Anda bisa lihat, saya nggak perlu contohkan, cuma Anda bisa saksikan bagaimana Allah berikan anugerah besar kepada kita. Tinggal kitanya sekarang punya visi membangun yang lebih hebat untuk bisa menjadikan kehidupan kita lebih makmur dan jaya. Tentunya dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Nah, ini caranya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Dan kitab hadis itu versinya banyak nanti, ya. Versi yang dimaksud adalah versi untuk memudahkan kita. Sejalan dengan Imam Al-Bukhari ada Imam Muslim, ya. Sebelum ke Imam Muslim, ini ada syarahnya. Jadi kalau di sini kan tadi kata Imam Al-Bukhari mukhtasar, ya, singkat padat. Kalau ingin tahu kedalaman maknanya, penjelasannya, maka bisa dibaca oleh kita semua karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Fathul Bari namanya. Ya, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Kurang lebih ada 16 jilid. Ya, 16 jilid dengan mukaddimah dan penutup 2 jadi 18 totalnya semuanya. Ya, ini masih asli ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nggak bisa bahasa Indonesia. Ini masih bahasa Arab. Nah, ini ada terjemahannya, sudah ada insyaallah. Ya, sekarang zamannya mudah, Anda tinggal klik media sosial keluar, gitu kan? Bisa dengan mudah didapatkan. Kemudian yang senafas dengan Imam Al-Bukhari ada Sahih Muslim. Nah, seperti ini misalnya. Ya, ini manhajnya serupa dengan Imam Al-Bukhari karena gurunya. Ya, Al-Imam Al-Bukhari lahir tahun 198 Hijriah, Al-Imam Muslim itu di kisaran 204 Hijrah. Ya, 2 tahun setelah Abu Daud. Imam Abu Daud 202 Hijrah, Imam Muslim 204 Hijrah. Ya, kurang lebih demikian teman-teman sekalian. Jadi Imam Abu Daud muridnya ke Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, Imam Al-Bukhari ke Imam Asy-Syafi'i. Teruskan nanti pendalamannya. Nah, ada kitab Sunan misalnya. Nah, kalau tadi Jami, ya. Al-Bukhari, Muslim, Jami. Kitab Sunan, kitab yang disusun berdasarkan hadis-hadis yang disusun berdasarkan urutan ibadah, bab-bab ibadah. Ya, misalnya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, kan? Nah, itu disusunnya berdasar apa? Bab-bab fikih ibadah. Jadi kita buka dengan toharah, bab toharah, kemudian bab sholat dan seterusnya. Beda dengan Al-Jami ini dibukanya dengan Badul Wahyi, kitab iman. Ya, kalau Sunan, jadi kalau Anda ingin spesifik, jadi begini cara berpikirnya. Jadi di sementara awam tuh kalau bukan Rawahul Bukhari itu dhaif. Nah, ini pasti belum belajar ilmu hadis. Ya, ini belajarnya terlalu advance sehingga ada sebagian nggak nyampe gitu ya. Nah, jadi kita cari bahasa yang baik lah. Jadi jangan lompat dulu, pahami dulu baik-baik. Sunan Abu Daud misalnya, kenapa disebut Sunan? Jangan disimpulkan kalau bukan Al-Bukhari itu nggak sahih, bukan. Ini maksudnya kitab ini disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari tentang bab cara sholat, kalau ingin cepat langsung ke Sunan Abu Daud misalnya, udah ambil, buka bab sholat. Maka referensi ini ditemukan lebih lengkap karena spesifik ya tentang masalah fikih. Adapun kualitas hadisnya bisa beda-beda. Nanti beliau jelaskan yang ini yang sahih, ya ini yang dhaif diterangkan. Nah, ini yang palsu misalnya dijelaskan kepada kita untuk ditinggalkan. Itu salah satunya. Jelas ya? Nah, karena itu kalau Anda ingin cari misalnya, contoh begini. Anda ingin cari nih dari i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah, ingin sujud. Apakah lutut duluan yang turun begini? Ya, lutut duluan begini, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu begini, baru lutut. Ya, kan cuma 2 itu. Ya kan? Kalau nggak pakai lutut duluan, turun begini, atau telapak tangan duluan. Cuman satu di antara 2 ini. Ya, nggak mungkin kan kepala duluan. Ya. Jadi pasti kalau nggak lutut, pasti telapak tangan. Di mana ditemukannya?
Kalau prinsip Anda seperti yang tadi, kalau nggak di Al-Bukhari, nggak sahih, silahkan cari di Al-Bukhari. Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Adanya di Sunan Abu Daud yang lengkapnya. Ya, satu nomor hadis 838 yang pakai lutut, riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841 pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah. Keduanya kemudahan. Ya, setelah disatukan, ya, kita mengambil kaidah, ya, menyatukan, mengumpulkan semuanya. Kemudian setelah itu diteliti mana yang bisa kita ambil sebagai petunjuk. Nama kaidahnya al-jam'u wa taufiq. Diambil, dicari mana yang memudahkan untuk diamalkan. Ternyata kedua-duanya kemudahan. Ya, kalau Anda misalnya kuat lututnya, silahkan menggunakan lutut. Ya, bisa pakai lutut. Kalau lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Itu secara simpelnya seperti itu. Cuma ditemukan di mana? Sunan Abu Daud. Terus Anda ingin berusaha, saya pengen seperti Sayyidah Aisyah yang perempuan. Terus saya pengen anak saya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana caranya? Gampang. Cari kitab Musnad misalnya, Imam Ahmad bin Hambal. Karena Musnad itu diriwayatkan berdasarkan orang-orangnya. Ini siapa nih sahabatnya? Ini sahabiah, Masya Allah Mukminin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa banyak hadisnya? Ditemukan di mana? Cari kitab Musnad. Maka Anda akan temukan hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah saja. Terus Ibnu Abbas saja. Dari situ Anda bisa meneliti karakteristiknya, bisa Anda ikuti dan jadi inspirasi dalam kehidupan. Demikian kurang lebih. Jadi itu cara kita berinteraksi. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi itu pun hadis dengan Al-Quran ini, atau kita balik dari yang paling utama, Al-Quran dengan hadis, ya, yang menjadi sunnah ini, itu namanya referensi kehidupan, pedoman kehidupan. Ketika pedoman ini ingin diramu menjadi sebuah rutinitas atau aktivitas harian yang kita kerjakan, maka kita perlu penjelasan. Ya, apalagi sudah menjadi rumusan hukum yang disebut dengan fikih itu. Ya, sudah jadi syariat, jadi jalan kehidupan. Maka penting kita memerlukan petunjuk dari guru-guru yang keilmuannya tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Disebut sanad namanya. Sanad. Ya, keilmuan yang tersambungnya disebut isnad namanya. Ya, sehingga di beberapa kitab hadis termasuk di Imam Muslim, Sahih Muslim, ya, beliau membuat pernyataan babul isnadi minad din, pembahasan bahwa belajar ilmu yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah, ya, itu termasuk bagian penting dalam agama. Ya, sebab kalau tanpa tersambung, nanti ibadahnya pun bisa salah. Cara beragamanya pun bisa keliru. Ya, mohon maaf misalnya, kita mau belajar sholat nih. Tapi orang yang mengajari kita nggak tahu riwayat tersambung sampai ke Nabi, sholatnya bisa salah. Ya, subuh alih-alih 2 rakaat bisa 3. Ya kan? Itu kan keliru. Karena itu cari siapa yang bisa tersambung kepada Nabi ini. Dicari ilmu yang bersanad. Di antara mereka disebut langsung oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam hadis tentang talabul ilmi. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Panjang sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewaris para nabi, ya. Dan wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma. Ya, fahadhuhu bihadhin wafir. Dan mereka, para nabi, tidak mewariskan dinar dan dirham. Nggak mewariskan aset berupa materi, uang, dan sejenisnya. Tapi mewariskan pengetahuan. Ya, karena itu kejar dan gigit sekuat-kuatnya. Maksudnya, pegang erat, ambil. Jadi kalau Anda mendapati ulama pewaris nabi yang mengajarkan pada kita, dicari sumbernya sampai tersambung ke nabi, sebutkan ayatnya, hadisnya, dilihat kualitasnya, pemahamannya benar sampai ke kita, cari betul, pegang kuat. Itulah ulama. Dan ciri spesifiknya punya rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Jadi nggak sembarangan. Ya, apalagi menjual fatwa, motong ayat dan sebagainya, itu bukan ulama namanya. Jadi ada nilai ketakwaan, nilai khasyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ulama yang punya kegemilangan, kejeniusan, kecerdasan di atas rata-rata, bukan hanya mampu menghafal. Jadi kalau menghafal masa-masa dulu itu biasa. Masya Allah, menghafal itu biasa. Sekarang yang jadi tidak biasa. Ya, dulu sudah biasa. Ya, biasa menghafal. Ya, sekarang di luar kebiasaan. Nah, tapi ada yang bisa menghafal dan menuliskannya. Ya, menghafal dan menuliskan. Di zaman-zaman Nabi, sahabat menghafal, banyak menghafal. Zaman sahabat juga masih menghafal ke tabi'in. Nah, setelah itu ada periode beberapa ulama itu, di antara mereka sangat jenius. Selain mereka menghafal, hafalannya banyak juga menuliskan. Sehingga hasil tulisan ini bisa diwariskan dan dipelajari lagi ke generasi-generasi yang sampai ke kita. Di antara ulama-ulama itu ada beberapa ragam, ada banyak. Dan di antara yang banyak itu ada 4 yang diantaranya gemilang. Ya, siapa saja? Ini saya bawakan profilnya. Ini ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, yang wafat tahun 150 Hijrah. Nah, ini profilnya. Jadi kita gali dulu, pelajari dulu siapa beliau ini.
Ya, lahirnya di mana, terus orang tuanya seperti apa, kemudian jalan hidupnya bagaimana. Anda bayangkan dari tadinya jualan kain, dia dibawa orang tuanya, tapi ternyata senang baca. Ternyata passionnya itu lebih kepada nilai keagamaan sampai dinasihati oleh tokoh pada saat itu. Anakmu ini kayaknya bakatnya ke agama gitu. Ya, didoakan, ternyata benar. Begitu diarahkan belajar, kecerdasannya luar biasa, ya, di atas rata-rata dan jadi tokoh fakih, alim, ahli fikih, ya, yang masya Allah ada yang menyebutkan kalau Anda baca riwayat ini 40 tahun wudunya nggak batal dari Isya sampai subuh. Anda kebayang nggak? Ya, luar biasa ini. Ya, Imam Abu Hanifah. Nah, ini mungkin nanti kalau Anda baca bisa dapat referensi. Ya, Anda paksa anak-anak Anda misalnya sekolahkan ke fakultas umum, tapi ternyata passionnya di agama dia. Nah, jadi jangan tunggu waktu. Ya, daripada hilang nanti, ya, apa namanya, kesempatan dia untuk meneliti dan sebagainya. Bisa jadi demikian. Ya, bisa jadi demikian. Banyak ditemukan teman-teman yang dulunya aktif di kuliah-kuliah umum, tiba-tiba kok mendalami qiraat. Saya lihat masya Allah ada yang ngajinya bagus-bagus, terus mendalami itu. Jadi lebih dikenal dengan passion di bidang agama dibandingkan dengan ijazah di formalnya gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Bahkan mungkin nanti bisa dipadukan. Saya malah mendorong ya teman-teman mahasiswa muslim, walaupun udah belajar di kampus-kampus umum. Ayo, nanti saya buka kelas-kelas spesifik lah. Anda mahasiswa di jurusan apa? Fisika. Kita belajar lihat fisika. Ya, apa Qurannya, apa hadisnya, ya. Nanti Anda lihat bagaimana fisika di masa klasik, di kitab-kitab orang-orang Islam. Ya, Anda di kedokteran, kenapa nggak Anda belajar? Kan hazanah kita banyak. Bapak kedokteran kan Ibnu Sina, Avicenna. Hah? Kenapa nggak dikeluarkan kitab Al-Qanun fil Tibb, Asy-Syifa, gali itu. Keluarkan ayat-ayat kedokteran di Quran, di hadis. Ya, saya senang belajar karena saya kumpulkan, saya baca. Ya, walaupun tentunya kita tidak sama dengan teman-teman yang pakar di bidang medis. Jadi kalau Anda sakit, jangan ke saya, ke dokter. Kalau doa kita saling doakan. Datang ke dokter, karena saya bukan dokter. Tapi kalau kita mau belajar, kita bisa baca, kita share. Anda datang masuk kedokteran pada saya akan tanya, Anda belajar di mana? Apa modulnya? Bawa ke sini, ajarkan saya kedokteran, saya ajarkan apa yang Anda inginkan. Jadi kita bisa share. Dengan izin Allah tentunya. Nah, ini ada Imam Malik, Malik bin Anas, kan? Ini Imam Malik bin Anas, kita juga bisa baca. Imam Darul Hijrah. Ya, beliau lahirnya di Madinah, tumbuh berkembang di Madinah sampai wafat di Madinah, sehingga dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Nah, sekarang di Madinah teman-teman sekalian, karena berganti, ya biasanya yang berkuasa berganti, maka sistem atau madhabnya juga berganti. Sekarang madhabnya lebih banyak beredar di Afrika Utara, semacam Libya. Saya sempat tinggal di Libya, itu madhabnya Maliki. Ya, Maliki. Jadi jangan ada gini, awas Anda kalau hati-hati ya. Kadang ada sebagian berita, saya nggak ingin keluar kata-kata yang nggak bagus. Ada berita ini nih alumni Madinah, ini alumni Libya siapa nih? Alumni Madinah dekat dengan Nabi, itu menyesatkan itu. Ya, alumni Madinah baik, kita hormati, kita ambil ilmunya. Alumni Mekah juga baik, alumni Libya bagus, alumni Mesir bagus. Jangan lupa di Libya itu mazhabnya Maliki, sedangkan Maliki ini Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ya, mazhab Madinah itu dulunya Maliki, cuma karena berganti, ya sekarang jadi Hambali. Sekarang banyak beredarnya di mana? Afrika Utara. Ya, di Libya, di Tunisia, di Maroko, itu kesananya itu Maliki, sampai ke Spanyol, sampai ke Italia, ini Maliki. Jadi ketika orang Libya belajar, bukan asal-asalan, nggak ada mazhab Libya. Jadi mereka itu belajar dari imamnya Madinah. Tuh ya. Apakah yang sekarang di Madinah salah? Tidak. Ya, karena Imam Ahmad bin Hambal pun belajar dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, nyambung juga. Tuh ya. Gitu cara belajarnya. Ini Imam Abu Hanifah sekarang di Asia Selatan lebih banyak. Asia Selatan berarti di India, Pakistan, dia banyak menyebar di situ. Dan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, ini satu di antara 4 yang nasabnya langsung tersambung dengan nasab keluarga Nabi SAW di Abdul Manaf ya. Jadi ini dari Bani Muttalib, Nabi SAW dari Bani Hashim. Ya, dari Bani Hashim. Bani Hashim dengan Bani Muttalib itu satu yang saling bersaudara, saling tolong-menolong. Ya, jadi nanti ada 4 nanti keturunan dari keturunan sebelumnya yang menurunkan 4 generasi utama. Ya, nanti ada Bani Hashim salah satunya dengan Al-Muttalib. Lalu ada Naufal dengan satunya lagi. Nah, itu nanti bermasalah ya, yang 2 itu, yang satu ini, yang 2 saling tolong-menolong. Al-Muttalib dengan Hashim. Jadi dari Bani Al-Muttalib menghasilkan Imam Asy-Syafi'i ke sini jauhnya lahir tahun 150 Hijrah. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, ya, dari Kinana, kemudian melahirkan Quraisy yang terbaik di antara sukunya. Jadi semua Nabi itu, Nabi Muhammad itu semua turunannya istimewa semua. Ya, dari ciptaan Allah semua dari keturunan para Nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Ismail, spesial. Dari situ nanti ada suku turun di Arab. Arabnya itu paling spesial. Arabnya Nabi Ismail paling spesial. Turun sukunya, turun kabilahnya. Dari Bani Hashim itu kan yang paling istimewa Bani Hashim. Dari situ turun Kinanah, Kinanah paling istimewa lagi. Ya, dari situ Quraisy, Quraisy paling istimewa di antara Quraisy Nabi Muhammad. Jadi kenapa Allah muliakan semua jalur kekeluargaan Nabi Muhammad supaya nggak ada yang nyoal di kemudian hari. Kamu anak siapa? Keturunan siapa? Berani ngomong begini, Nabi Muhammad itu mulia.
Ya orang kota, Mekah itu kota dulu, hijrahnya ke kota, makanya jadi Al-Madinah. Jadi nggak ada orang bisa nyoal, keturunannya sempurna, akhlaknya sempurna, kejujurannya sempurna, amanahnya sempurna. Jadi nggak bisa nyoal dari sisi manapun kepada beliau. Gitu. Makanya orang-orang yang menyoal itu bukan karena kekurangan Nabi, karena takut kehilangan apa yang selama ini dapatkan dari cara yang buruk itu. Padahal kalau ikut Nabi pun dapat juga, malah baik caranya. Coba lihat Abu Bakar, begitu ikut Nabi lebih meningkat kan? Asetnya meningkat, kedudukan meningkat. Ya, silakan lihat Umar demikian. Utsman demikian. Lihat nasibnya Abu Jahal. Ya, dan abu-abu yang lainnya. Selesai. Selesai gitu kan? Jadi, kadang dalam hidup tuh begitu. Ada orang-orang yang memang nggak suka dengan pihak-pihak tertentu membawa kebenaran, bukan menolak kebenarannya. Ya, tapi lebih karena takut kehilangan apa yang selama ini dia raih. Itu biasanya godaan setan. Kita harus menang melawan itu. Dan kita harus doakan teman-teman. Bila ada teman-teman kita di situasi itu, kita doakan. Ya. Kemudian, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, 164 Hijrah. Ini pun luar biasa. Ini belajar ke Al-Imam Asy-Syafi'i juga. Dan ini jalur hidupnya hampir mirip-mirip. Al-Imam Asy-Syafi'i yatim, ini juga yatim, beliau. Dan tumbuh luar biasa. Ini lebih concern sebenarnya ke bidang hadis. Ya, hafal kurang lebih 1 juta hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i juga, Masya Allah, ada yang menyebut 1 juta hadis juga. Ya, kemudian fikihnya juga. Ya, beliau menerapkan pendekatan fikih dengan pendekatan pemahaman hadis. Jadi lebih banyak nanti pemahamannya tekstual. Bahkan pendapat-pendapatnya yang disampaikan oleh beliau lebih mengutamakan hadis dhaif dibandingkan dengan ra'yu. Ya, pendapat, rasionalitas. Nah, jadi kalau ada yang ikut Imam Ahmad menolak hadis dhaif itu patut dipertanyakan. Itu ikut Imam Ahmad yang mana? Ya, jadi, nah ini pentingnya belajar begini. Ya, jadi kita tahu ini dari mana nih sumbernya, lacak gitu dan sebagainya. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian. Nah, dari sini muncullah kemudian perpaduan ini, Al-Quran, Sunnah, disatukan jadi ramuan, disebut dengan fikih. Kalau sudah fikih, sudah panduan cara kita beribadah. Nah, maka saya contohkan misalnya, Al-Imam Syafi'i punya kitab namanya. Walaupun nanti ditulis oleh muridnya. Ya ini. Nah, ini ada 9 jilid kurang lebih. Ya, ini nanti Imam Ahmad punya sendiri, Imam Malik punya sendiri, ada Al-Muwatta. Kita juga ada koleksi Al-Muwatta. Ya, demikian Al-Imam Abu Hanifah juga ya. Dan yang lainnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, teman-teman sekalian. Adapun pembahasan lain itu cabang saja, cabang. Ya, misal kita ingin mengeluarkan tentang kedokteran, ya, misalnya kedokteran kesehatan dalam Al-Quran. Nah, ini ada kitab ini cukup bagus juga, At-Tibbun Nabawi, ya, At-Tibb An-Nabawi, ya, medis dalam kenabian. Beberapa dikeluarkan dari Al-Quran. Ini banyak yang menulis ini. Yang paling populer kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kan? Nanti ada Ibnu Sina dan beberapa yang lain. Spesifik. Bahkan di Al-Bukhari pun bisa ditemukan pembahasan tentang itu yang sering dikutip dan menjadi buku tersendiri. Saya kira itu pembahasan tentang bagaimana ini baru berapa kalimat nih di firman Allah ayat keempat Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baru sampai situ. Ya. Dan di antara ciri orang takwa itu yakin dan mau mengamalkan seluruh yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya seperti tadi. Ya, jadi, nah, kalau Anda lihat ustaz banyak nih begini, kalau merasa banyak, maka hormatilah para ustaz. Ya, puluhan tahun belajar, ini dikaji semua, ini baru sebagian, mungkin baru 0,sekian% dari kitab-kitab yang dibahas. Puluhan tahun mengabdi, belajar, ya pulang-pulang disebut ahli bid'ah, gimana? Tapi enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, kan karena belum tahu. Ya, kalau sudah tahu kan juga nanti mengerti sendiri. Semua orang bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Dan kita tidak perlu membalas dengan yang buruk, cukup mendoakan. Dan semoga kita diberi petunjuk oleh Allah. Nah, karena itu kita belajar dengan baik. Silahkan belajar dari ustadz manapun. Jangan bergantung hanya kepada seorang Adi Hidayat yang mungkin bisa banyak salahnya. Ya, bisa keliru, bisa salah. Jadi nanti belajar dari ustadz-ustadz yang lain. Ya, ambil fatwa dari ulama kita di MUI. Itu kan ulama, Masya Allah itu kan. Nah, banyak fatwa-fatwanya kita bisa pelajari atau ustadz-ustadz lain sesuai dengan yang standar yang baik. Ini teman-teman sekalian. Kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang untuk kelanjutan ayatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka pun meyakini apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad SAW. Itu menarik tuh. Kalimatnya bisa diikutkan kepada yang sebelumnya tapi hukumnya bisa berbeda. Ya. Dan kenapa ketika kepada nabi, ya, ketika kepada kitab kalimatnya menggunakan iman, tapi ketika akhirat menggunakan yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Kita insyaallah akan dalami itu dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Izinkan saya sebelum menutup menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, teman-teman sekalian, insyaallah besok kita akan aktifkan kembali program untuk si tamah dan pertanda, ya serupa tapi tak sama pertanda. Dan juga nanti ada roti yang ngobrol dan tanya Ustaz Adi. Tentunya program yang akan disesuaikan, diatur ya. Mungkin nanti supaya ada kesinambungan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada masukan teman-teman bisa sampaikan supaya kita perbaiki. Dan mohon izin saya berusaha untuk meluruskan niat dalam taklim ini. Jadi teman-teman boleh berikan masukan-masukan supaya kita bisa lebih baik, dan kita juga sembunyikan subscriber dan sebagainya supaya tidak ada motivasi-motivasi lain. Saya menjauhi hal-hal yang kiranya Allah tidak menyukainya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, tentu ini yang paling ditunggu informasi seputar Mushaf At-Taisir. Ya, alhamdulillah sudah ada masuk, besok juga masuk lagi, kurang lebih ada 1250 untuk mushaf, buku juga sudah ada. Cuma bersabar sedikit lagi karena ini kami sedang sandingkan dengan aplikasi. Ya, aplikasi untuk setoran. Nah, jadi kan gini, saya sampaikan kepada teman-teman, saya bukan ingin jualan. Ya, saya meriset, ini hasil riset. Jadi bukan sembarangan lihat orang begini kita tiru, enggak, bukan ke situ arahnya. Ini bukan bisnis. Ya, kita hubungan dengan Allah. Jadi ini hasil riset, saya menginginkan hadirnya ahli Quran. Ya, karena itu kita tidak berniaga dengan ini. Ini riset, kita cetak, lalu kita bikin sistem supaya semua yang mendapatkan ini sama-sama menghafal. Jadi bukan koleksian. Ya, apalagi cuma jadi mahar misalnya untuk pernikahan. Aduh, Masya Allah, tolong deh. Nanti kalau Anda dilamar, bawa ini, tanya isinya. Ya, udah dihafalin belum? Kalau belum, jangan lu terima deh. Saran saya begitu. Ya, jadi mohon izin, maaf ya. Jadi kita buatkan sistem, nanti saya perkenalkan. Sebentar lagi sedang disempurnakan, sedikit lagi aja, sabar ya. Di situ nanti ada form registrasi masuk, plus nanti Anda ketika dapat ini tercatat, nanti masuk daftar STUAH namanya, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Di situ nanti ada sistem untuk setoran. Jadi Anda tinggal klik mau setoran, nanti rekaman dikirimkan, kami standby-kan sekitar 40 musyrif untuk saat ini. Ya. Jadi kapasitas yang kami siapkan untuk 10.000 orang. Jadi begitu Anda sudah mendapatkan ini, otomatis Anda terregistrasi. Jadi Anda belajar di situ. Ya, jadi Anda bisa setoran, bisa dipantau, bisa dimotivasi, bisa diingatkan. Jadi bukan sekedar mendapatkan mushaf ini. Jadi saya tidak akan bicara lebih jauh dulu. Sabar sedikit, insya Allah. Ya, sabar ya. Sabar kan mendekatkan diri kita dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi nanti insya Allah tunggu sebentar. Mungkin saya nanti akan umumkan secara terbuka. Termasuk nanti saya tunjukkan langsung. Ini nanti ada plastiknya teman-teman, bisa bawa ya. Terus bukunya juga kita siapkan. Termasuk nanti saya sampaikan infak-infaknya. Infak itu juga insya Allah teman-teman sekalian diniatkan untuk menambah kembali supaya bisa cetak lagi, dan infak untuk buku. Ya. Jadi ininya sama sekali kita nggak ngambil apapun. Ini kalau mau kita niagakan ini bisa jutaan karena beratnya ini udah 5 kilo. Tapi nggak mau kehilangan nilai akhirat lah ya untuk yang ini. Ya, terus nanti dari situ bisa subsidi. Ya, jadi kalau udah tercetak itu nanti kita bisa cetak bagi yang setidaknya nanti tidak ada kemampuan atau belum ada, kita bisa berikan juga secara gratis. Kalau yang jauh bagaimana Ustadz? Saya pengen juga. Ini dikirim mungkin biaya kirimnya lebih mahal. Jadi nanti kita pikirkan juga menjadi aplikasi ya. Jadi kalau udah aplikasi dan gratis, nggak bayar. Gratis, sekali lagi gratis. Ya, jadi kalau Anda mau infak yang lebih butuh, silahkan diarahkan ke sana. Kan saya suka share kalau kita ada apa-apa, saya sampaikan. Saya bukan tipikal ustadz atau orang ya, maaf. Saya bukan tipikal orang yang senang ngumpulkan, ayo infak, tidak. Saya lebih senang nyampaikan pada Anda. Kita mau ngerjakan ini, mau infak silahkan. Kalau nggak ada itu, Anda nggak harus infak. Ya, Anda bisa sampaikan pada yang lain, kecuali kalau memang ada program-program khusus, maka kami sampaikan. Itu poinnya. Ya, jadi ini bersabar teman-teman. Jadi satu kotak ini 30 juz isinya, tambah 2 buku untuk koreksi 30 juz langsung. Jadi ada yang per lembar, ada yang sudah buku. Kemudian plus nomor, nanti saya bimbing juga, saya langsung yang mengajar dengan muslim sekitar 40 orang. Kemudian ada buku setoran. Ya, di buku itu ada informasi tentang At-Taisir, tentang setoran, nanti terdata semua. Jadi Anda nggak bisa melewatkan dari setiap harinya, kecuali ada halangan. Ini kemudian 2. Yang ketiga, saya mohon maaf sekali pada beberapa pihak yang mungkin menyampaikan undangan. Sampai dengan hari ini kami belum bisa merespon untuk taklim secara spesifik karena saya masih memperbanyak riset saat ini. Ya, ada beberapa kondisi-kondisi yang memang kita mesti riset, dan ini agak serius sifatnya karena melahirkan maslahat yang lebih luas, ya, maslahat yang lebih besar. Jadi riset-riset tertentu yang di Al-Quran, yang di hadis, kemudian jadi solusi-solusi dalam kehidupan yang selama ini mungkin jarang ditemukan. Jadi nanti kalau sudah ada, sudah agak selesai beberapa bahan, nanti kita coba sambungkan kembali. Ya, namun dalam keadaan-keadaan kondisi tertentu yang sifatnya kita bisa taklim, insya Allah saya coba hadirkan, dan mudah-mudahan di pekan-pekan ini nanti kita adakan edisi khusus untuk tanya jawab. Insya Allah saya bertanya, Anda menjawab. Kurang lebih. Baik, teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Mohon maafkan saya dengan segala keterbatasan. Bila ada yang salah, itu mutlak dari saya.
langsung Anda tinggalkan saja, ya tidak perlu saling mencela dan sebagainya. Dan saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf, minta dikoreksi, dan mari kita saling mendoakan semoga Allah berkahi kita, berkahi negeri kita, dan berikan kita jalan-jalan kebaikan, menyatukan kita semua dan menjauhkan dari segala apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyembuhkan saudara-saudari kita yang diuji oleh penyakit, mengangkat setiap penyakit dari bumi kehidupan kita dan memberikan yang terbaik dalam jalan kehidupan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.